Bab 411 Kebaikan Hebat. Dia pingsan, Yun Ce menyatakan. Hua Minghai gemetar dan mengepalkan giginya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan air mata yang akan meledak. Dia berbalik dengan kedua tangan mencengkeram kepalanya dan berkata dengan menyakitkan, saya tahu betapa menyakitkannya baginya selama beberapa tahun terakhir. Baginya, sekarat sebenarnya semacam kebebasan. Tapi bagaimana aku bisa menyaksikannya meninggalkanku tanpa melakukan apa-apa? Ini adalah keputusan kejam yang tidak ada pilihanmu. Tidak peduli yang mana yang Anda pilih, keduanya akan benar dan salah. Tanpa secara pribadi mengalami perasaan semacam ini, itu tidak akan pernah dipahami. Yun Ce menghela nafas, lalu mengubah nadanya, namun, karena kamu bertemu denganku, pilihan dan ketekunanmu benar. Petik 2. Ah, Hua Minghai tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Yun Ce berbalik dan menatap lurus ke matanya, aku jarang melihat gejala istrimu sebelumnya, dan aku kurang lebih memahaminya. Berdiri berjaga-jaga di luar, jangan biarkan siapapun masuk. Selain saya memberi Anda izin, Anda tidak bisa masuk. Anda harus tahu bahwa semakin berbahaya keadaan pasien, semakin banyak alasan untuk perawatan agar tidak terganggu. Petik 2. Melihat ekspresi tersembunyi Yun Ce, Hua Minghai berkata dengan penuh semangat, bisakah? Mungkinkah Anda memiliki cara untuk menyelamatkan Xiaoya? Anda benar-benar memiliki metode untuk menyelamatkan Xiaoya. Aku tidak bisa mengatakan dengan kepastian yang lengkap. Yun Ce memelototinya, jika Anda bisa menghilang dari pandangan saya sekarang, peluang sukses secara kasar bisa naik menjadi 99%. Petik 2. Desir, bang. Angin kencang dinaikkan di depan mata Yun Ce, dan Hua Minghai sudah lenyap dari pandangannya saat suara pintu yang tergesa-gesa ditutup bergema. Kecepatan semacam ini benar-benar mengejutkan dunia, akan membuat hantu menangis, dan mengejutkan Yun Ce untuk waktu yang lama sebelum dia pulih kembali. Orang ini, keterampilan gerakan apa yang dia kembangkan? Kekuatannya yang luar biasa kurang lebih pada tahap akhir Sky mendalam, namun keterampilan gerakannya menakutkan sampai sedemikian rupa. Alasan mengapa Yun Ce membuat Hua Minghai pergi keluar jelas bukan karena dia takut diganggu, melainkan, dia takut dia melihat cara dia akan memperlakukan Xiaoya. Lagi pula, jika dia mengeluarkan racun dalam waktu sesingkat mungkin, dia harus menggunakan Sky Poison Pearl. Jika dia tidak menggunakan Sky Poison Pearl, Yun Ce harus menggunakan 10 juta kali upaya untuk menghilangkan racun dingin. Karena racun dingin sudah ada selama 5 tahun, dan telah lama menyatu dengan darah dan meridian di seluruh tubuhnya. Tidak hanya akan sangat sulit untuk sepenuhnya menghilangkannya, itu juga akan disertai dengan risiko yang sangat tinggi. Selain racun, dia juga memiliki luka dalam yang sangat berat. Karena keberadaan racun dingin, tidak hanya luka internal ini yang tidak sembuh, mereka malah semakin buruk dari hari ke hari. Untuk Yun Ce, kegagalan internalnya lebih bermasalah daripada racun dingin. Yun Ce mengulurkan tangan kirinya di depan tempat tidur Ru Xiaoya, meletakkannya di dadanya. Sinar hijau Sky Poison Pearl perlahan bersinar, lalu perlahan-lahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Di bawah kekuatan Sky Poison Pearl, racun dingin yang telah mendatangkan malapetaka di tubuhnya selama 5 tahun penuh dengan cepat dihilangkan tanpa perlawanan. Seperti semut di wajan panas, Hua Minghai mondar-mandir di luar, tetapi tidak berani membuat suara langka apapun. Semburan angin malam yang agak dingin bertiup, agak langsung menjernihkan pikiran Hua Minghai. Dia biasanya orang yang sangat berhati-hati, kalau tidak, dia tidak akan membuat Ru Xiaoya sampai sekarang. Namun hari ini, dia benar-benar membawa seseorang yang hanya dia temui untuk pertama kalinya ke tempat persembunyian mereka saat ini, dan bahkan membiarkannya mendekati Ru Xiaoya sendirian. Sekarang dia memikirkannya, dia merasa itu tak terbayangkan. Mungkin itu adalah aura misterius di tubuh Yun Ce yang memungkinkan lubuk hatinya untuk melahirkan harapan yang tak terlukiskan. 1 jam berlalu, dan tidak ada sedikit pun suara keluar dari dalam rumah. Ini membuat Hua Minghai merasa sangat tidak pasti, dia ingin membuka pintu berkali-kali, tetapi setiap kali dia merasakan itu, dia akan melakukan yang terbaik untuk menahan diri. Pada saat ini, Yun Ce tidak ringan, namun tidak ada suara berat datang dari dalam, masuk. Petik 2. Seperti kilat, Hua Minghai membuka pintu dan masuk. Dia melihat bahwa ramuan obat di ruangan itu tidak berubah. Ru Xiaoya masih berbaring, dia bahkan belum dipindahkan. Dia dengan cepat melangkah maju dan berkata dengan emosi, bagaimana Xiaoya? Begitu dia mengatakan itu, murid-muridnya tiba-tiba membesar. Karena dia terkejut melihat bahwa warna biru gelap di dahi Ru Xiaoya sudah menghilang. Seluruh tubuh Hua Minghai gemetar karena kegembiraan. Dia mengulurkan tangan, menempelkannya di dada Ru Xiaoya, dan dengan hati-hati memeriksa energinya yang dalam. Dia tidak lagi merasakan sedikit pun racun dingin dimanapun. Bahkan tidak ada sisa yang ditemukan. Racun dingin di tubuhnya sudah sepenuhnya dihilangkan. Kata Yun Ce, bagaimana mungkin butuh 1 jam bagi mutiara racun langit untuk menghilangkan racun dingin di tubuh Ru Xiaoya. Namun, jika itu terlalu cepat, tidak dapat dihindari bahwa itu akan terlalu mengejutkan, jadi Yun Ce duduk sebentar, menyeret waktu untuk bertahan 1 jam. Hua Minghai begitu tersentuh sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Keduanya tersiksa oleh racun dingin ini selama 5 tahun penuh, itu adalah mimpi terburuk mereka, dan mereka tahu lebih dari siapapun betapa mengerikannya racun dingin ini, bahkan begitu banyak sehingga mereka menyerah sejak dulu tentang memiliki harapan yang luar biasa dari menyembuhkan racun ini. Ketika Hua Minghai membawa Yun Ce, dia juga tidak memiliki harapan berlebihan bahwa keajaiban akan terjadi, hanya saja dia tidak mau meninggalkan untaian harapan terakhir ini.
Dia tidak pernah berharap bahwa keajaiban akan benar-benar dan jujur muncul di hadapannya mata. Xiaoya, Hua Minghai menggenggam tangan Ru Xiaoya dan sangat emosional sehingga dia berbicara dengan tidak jelas, apakah kamu mendengar bahwa racunmu hilang, benar-benar hilang. Xiaoya, apakah kamu mendengar itu? Baiklah, jangan ganggu dia, ayo pergi keluar. Yun Ce berkata, meskipun racun dingin telah dihapus, karena erosi 5 tahun racun dingin, kekuatannya yang dalam telah benar-benar runtuh, organ-organ dalamnya sangat kelelahan. Jika bukan karena sejumlah besar nutrisi ungu kristal langit berurat selama bertahun-tahun, dia pasti akan mati begitu racun dingin dihilangkan. Saat ini, ia belum sepenuhnya meninggalkan kondisi berbahaya. Untuk pulih sepenuhnya, ia membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melakukannya. Yang dia butuhkan saat ini adalah istirahat yang layak. Petik 2. Hua Minghai segera menahan diri dari berbicara ketika ia dengan benar merawat tempat tidur dan selimut Ru Xiaoya. Lalu, dia mengikuti Yun Ce keluar dengan langkah ringan. Yun Ce mengambil botol kecil dan memberikannya ke Hua Minghai. Di dalam botol itu ada sejumlah kecil cairan warna merah tua, ini adalah darah atribut api kaisar mendalam naga sejati. Itu dapat membubarkan energi dingin yang telah mengisi tubuhnya selama tahun-tahun itu dan juga mengembalikan vitalitasnya. Ada total 10 tetes darah naga. Anda harus meneteskan 1 tetes ke dalam 3 liter air, lalu beri dia 3 tetes air setiap hari mulai besok. Setiap kali 1 bulan berlalu, Anda harus menambahkan 1 tetes tambahan. Ingat, Anda tidak harus menambahkan lebih banyak tetes, jika tidak, tubuhnya tidak akan bisa menahannya. Petik 2. Meskipun itu diletakkan di dalam botol giok, dengan kesadaran Hua yang kuat, aura naga murni benar-benar dirasakan. Dia juga tahu bahwa untuk tubuh yang lemah seperti tubuh Ru Xiaoya yang dipenuhi dengan energi dingin, darah naga sejati, bahkan api atribut darah naga kaisar mendalam, tidak berbeda dengan pelet surgawi. Hua Minghai mengambil darah naga dan sangat tersentuh sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Anda telah merawatnya selama 5 tahun, jadi Anda harus sangat jelas tentang cara untuk secara bertahap menyembuhkan luka internalnya dan mengembalikan vitalitasnya. Anda tidak perlu saya berbicara berlebihan. Tapi saya punya satu hal untuk mengingatkan Anda, dalam jangka waktu 3 bulan, Anda tidak dapat menghapusnya dari Purple Vein Heaven Crystals. Vitalitasnya selalu rendah pada saat ini sehingga jika dia pergi dari Purple Vein Heaven Crystals, kesalahan apapun bisa mengakhiri hidupnya. Kata Yun Ce serius. Menyelamatkan yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka adalah apa yang selalu dia lakukan saat itu, dan dia selalu senang tentang hal itu. Tapi sekarang, dia tidak lagi memiliki pola pikir seperti itu lagi, karena dibandingkan dengan jumlah orang yang telah dia bunuh, jumlah orang yang dia selamatkan sudah terlalu jauh dihilangkan. Terima kasih, penolong. Hua Minghai tersedak dengan emosi, lalu tiba-tiba berlutut. Berlutut ini, memiliki kekuatan lebih dari lutut sebelumnya. Lutut sebelumnya dipenuhi dengan kengganan yang tak ada habisnya, tetapi lutut ini dipenuhi dengan kemauan, aku, Hua Minghai akan mengingat kebaikanmu yang agung sepanjang hidupku. Bolehkah saya meminta nama besar benefaktor? Aku, Hua Minghai pasti akan menggunakan semua kekuatanku untuk membalasmu. Petik 2. Tidak perlu, aku hanya sesekali melakukan tugas dokter. Yun Ce berkata sambil sedikit menghela nafas, adapun nama saya. Saya sudah mengatakan ini sebelumnya, nama saya Ling Yun. Petik 2. Menuju nama ini, Hua Minghai tidak tergerak. Sebaliknya, ia bertanya, mungkinkah nama asli benefaktor adalah Yun Ce? Alis Yun Ce berkedut keras. Sial, apa ini? Saya hanya mengumumkan nama saya 2 kali, dan saya mengatakan bahwa itu adalah Ling Yun 2 kali, namun pihak lain semua memanggil nama asli saya. Mungkinkah nama saya telah menyebar sedemikian rupa sehingga semua orang di dalam Divine Phoenix Empire tahu saya? Melihat bahwa Yun Ce tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, Hua Minghai tahu bahwa tebakannya benar. Dia dengan cepat melanjutkan, ketika saya menyusup ke Divine Phoenix Sect, saya kebetulan mendengar nama Yun Ce, dan mereka menyebutkan bahwa Yun Ce berasal dari Blue Wind Nation. Dia bukan bagian dari Divine Phoenix Secte, namun dia memiliki garis keturunan Phoenix. Benefaktor berasal dari Blue Wind Nation dan dapat menggunakan api Phoenix. Jadi saya selalu berpikir bahwa benefaktor adalah Yun Ce ini. Jadi itu sebabnya, Yun Ce akhirnya lega. Jelas bahwa nama Yun Ce tidak banyak, tetapi orang akan memperhatikan seseorang di luar Divine Phoenix Secte yang memiliki garis keturunan Phoenix. Iya, aku Yun Ce yang kamu bicarakan. Saya datang ke Divine Phoenix City kali ini untuk menyelesaikan masalah ini dengan Divine Phoenix Sect. Itu juga sebabnya saya tidak mau memberi Anda Phoenix Helianthus. Yun Ce melirik langit malam, lalu membantu Hua Minghai, oke, kembali untuk menjaga istrimu. Anda tidak perlu berpikir untuk berterima kasih kepada saya. Setelah dia pulih kekuatannya, Anda harus membawanya pergi dari Divine Phoenix City dan pergi ke tempat yang lebih aman. Petik 2. Hua Minghai berkata tanpa ragu, meskipun saya seorang pencuri, saya tidak akan pernah lupa bagaimana membalas hutang budi. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, selama Anda bisa menyelamatkan istri saya, hidup saya adalah milik Anda. Mulai sekarang, jika benefaktor membutuhkan saya untuk apapun, jangan ragu untuk membuka mulut Anda. Bahkan jika itu sangat berbahaya, aku bahkan tidak akan mengerutkan alisku. Terutama jika benefaktor menginginkan sesuatu. Bahkan jika itu berada di tanah suci, saya masih akan bersedia untuk mengenakan biaya untuk benefaktor. Petik 2. Kata-kata terakhir Hua Minghai menggerakkan hati Yun Ce. Dia membuka bibirnya, tetapi sebelum dia bisa berbicara, dia menelannya kembali.
Di Divine Phoenix City, hal yang paling dia inginkan adalah tidak diragukan lagi dunia Ode dari Phoenix Egg. Jika dia bisa mendapatkan formula dasar dan 4 tahap pertama World Ode of Phoenix, dia akan benar-benar menguasai dan memahami kekuatan Phoenix-nya yang mendalam. Tapi OOD dunia Phoenix adalah seni inti Divine Phoenix Sect. Itu juga World Ode of the Phoenix yang memungkinkan Divine Phoenix Sekte menjadi sekte nomor 1 di Sky mendalam. Perlindungan Divine Phoenix Sekte akan miliki untuk dunia Ode of Phoenix pasti akan sangat ketat. Jika Hua Minghai masuk untuk mencurinya, itu sangat mungkin baginya untuk kehilangan nyawanya. Itu setelah semua, World Ode of the Phoenix, hal-hal normal benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan itu. Dia baru saja mengeluarkan racun dingin dari Ru Xiaoya. Jika Hua Minghai benar-benar menanam dirinya dalam Divine Phoenix Sekte karena dia, itu akan sama dengan melukai keduanya. Melihat kilasan keraguan di wajah Yun Che, serta dia menarik kata-katanya, Hua Minghai dengan cepat berkata, "Penolong, apakah ada sesuatu yang Anda inginkan? Jangan ragu untuk bertanya, saya pasti akan membantu Anda mendapatkannya. Jika saya tidak membalas kebaikan ini, saya tidak akan pernah merasa nyaman." Petik 2. Yun Che merenung sejenak, lalu berkata, "Bisakah Anda memberitahu saya keterampilan gerakan apa yang Anda gunakan?" Hua Minghai agak terpana, lalu berkata setelah sedikit ragu-ragu, "Ini adalah keterampilan gerakan turun-temurun keluarga Hua saya, Extreme Mirage Lightning." Petik 2. Bab 412 diburu. Extreme Mirage Lightning. Skill gerakan ini, bisakah itu ditransfer ke orang lain? Tanya Yun Che dengan sungguh-sungguh. Hua Minghai membungkam ekspresinya, lalu menggelengkan kepalanya dalam ketakutan dan penderitaan. "Maaf, penasihat. Saya tidak akan pernah ragu dalam apapun yang Anda ingin saya lakukan, tetapi hanya ini. Extreme Mirage Lightning adalah harta klan saya yang diberikan kepada kami oleh surga, dan juga tabu terbesar kami yang tidak pernah dapat diteruskan ke orang lain." Saya mengerti. Yun Che mengangguk, teknik mendalam klan awalnya tidak seharusnya tersebar, aku bersikap kasar. Jaga istri Anda dengan baik. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Yun Che berbalik, pergi dengan langkah lambat. Dermawan. Hua Minghai memandang Yun Che yang kembali, menggertakkan giginya dengan wajah penuh rasa malu. Apa yang diberikan Yun Che kepadanya tidak diragukan lagi merupakan bantuan sebesar langit. Dia dapat dengan mudah mencapai satu-satunya hal yang dia inginkan, namun dia tidak bisa melakukannya. Dia adalah orang yang benci karena berhutang budi kepada orang lain, apalagi kebaikan yang begitu besar. Perasaan semacam ini membuat hatinya merasakan sakit yang tak tertahankan. Jangan sampai sepenuh hati. Yun Che dieksekusi gelombang mundur, Anda harus menggunakan semua energi Anda pada istri Anda saat ini, jangan terganggu oleh sesuatu yang tidak masalah. Menyelamatkan hidup juga dapat dianggap untuk tujuan menebus sedikit dosa saya. Jika Anda benar-benar ingin membayar saya, maka bekerja keras untuk membantu istri Anda pulih lebih cepat, yang tidak akan membuat saya menyelamatkannya menjadi sia-sia. Petik 2. Saat suaranya jatuh, sosok Yun Che sudah menghilang ke kegelapan malam. Hua Minghai memandang ke depan, tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama, dengan ekspresi yang rumit, tak terlukiskan di wajahnya, seolah-olah dia sedang berjuang keras tentang sesuatu. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu, seseorang yang memperlakukan kehidupan manusia seperti rumput, yang akan memusnahkan seluruh klan tanpa berkedip, sebenarnya akan membuang energi untuk menyelamatkan seseorang yang tidak ada hubungannya denganmu. Kata Jasmine dengan nada suara yang sangat acuh tak acuh. Ini membuktikan bahwa aku secara inheren orang yang baik, kan? Jasmine mendengus. Pada saat Yun Che kembali ke penginapan, itu sudah tengah malam. Ketika dia kembali ke kamarnya, tepat ketika dia bermaksud mendorong pintu terbuka sambil berdiri tepat di ambang pintu, tangannya tiba-tiba menegang ketika kedua alisnya tenggelam. Semua saraf di sekujur tubuhnya juga langsung tegang. Karena dia jelas merasa ada seseorang di kamarnya. Orang yang disembunyikan di kamarnya luar biasa dalam penyembunyian, jika itu hanya dengan kekuatannya yang dalam dan bukan perasaan spiritual, tidak mungkin baginya untuk menemukan keberadaannya. Begitu dia merasakan keberadaan orang ini, semacam rambut yang terangkat, sensasi dingin datang tepat setelah. Sensasi semacam ini memberitahunya bahwa orang yang kuat di dalam tidak hanya kuat, orang ini juga ada di sini untuk membunuhnya. Cepat, pergi. Ini seseorang di tingkat ke-8 dari Kaisar Realem. Dia sudah mendeteksi kamu. Petik 2. Di bawah peringatan cepat Jasmine, Yun Che tidak lagi punya waktu untuk berpikir ketika dia Star Shadow Broken Shadow keluar dari penginapan dan dengan cepat berlari keluar. Jatuh. Pintu dan dinding yang benar-benar hancur terdengar di belakangnya ketika gelombang angin yang panas juga menjerit dari belakang. Sensasi terbakar seperti ini jelas-jelas. Api Phoenix. Seseorang dari Divine Phoenix Sect. Hati Yun Che bertambah berat. Mengapa seseorang dari Divine Phoenix Sect? Dan niat membunuh ini jelas ingin membunuhnya. Mungkinkah? Feng Xichen. Hati Yun Che berpaling. Sepertinya itu karena peristiwa pada waktu itu, ketika ia telah mengungkapkan nyala api Phoenix-nya di siang hari bolong di Falling Flame Merchant Guild dan disalahartikan sebagai murid Divine Phoenix Sect, yang memungkinkan Divine Phoenix Sect mendapatkan berita tentang dia. Mereka mengikuti petunjuk untuk kemudian menemukan di mana dia tinggal. Sepertinya dia terlalu ceroboh waktu itu. Dia terlalu asyik memperhatikan Hua Minghai sehingga tanpa sadar dia melupakan fakta kunci ini. Di Divine Phoenix City, mata-mata Divine Phoenix Sect ada di mana-mana. Kecepatan Yun Che jelas tidak bisa menandingi seorang praktisi yang kuat pada tahap akhir Kaisar Mendalam.
Dalam waktu kurang dari 10 napas, dia sudah mengejar ke titik di mana hanya ada 60 meter di antara mereka. Gelombang keras api Phoenix menerobos udara ke arahnya. RIIP. RIIP. Api Phoenix yang telah terbakar dengan keras di udara terutama bercahaya di langit malam. Yun Ce cepat menghindari nyala api Phoenix. Kemudian, hatinya menguat ketika dia berhenti untuk berbalik. Orang yang mengejarnya juga berhenti tanpa menyalipnya, karena di depan matanya, adalah mangsanya yang menyedihkan yang tidak bisa lepas dari genggamannya. Siapa kamu? Tanya Yun Ce dengan alis yang cekung. Tatapan pihak lain menyapu tubuhnya, lalu tertawa dingin, kamu memang memiliki aura kekuatan Phoenix yang mendalam. Anda memang yang dikabarkan. Yun Ce, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda benar-benar akan tiba begitu awal. Petik 2. Heh, Yun Ce dingin tertawa pada gilirannya, sepertinya Sekte Surgawi Phoenix Anda takut padaku. Petik 2. Takut denganmu. Benar, Yun Ce diejek, saya datang ke Divine Phoenix City dengan maksud untuk menyelesaikan perselisihan garis keturunan dengan Divine Phoenix Sect Anda secara terbuka dan terhormat di turnamen Seven Nation Ranking, tetapi Anda Divine Phoenix Sect benar-benar menggunakan metode yang tidak dapat ditampilkan. Seperti pembunuhan. Sepertinya yang disebut Divine Phoenix Sekte hanya sebanyak ini. Petik 2. Haha, pria parubaya itu tertawa dengan jijik, di mata Divine Phoenix Sect kami, Anda hanyalah reptil kecil yang telah mencuri garis keturunan Sekte kami. Sekte saya takut pada reptil kecil yang menyedihkan. Benar-benar sebuah lelucon sebesar surga. Hari ini hanya karena pangeran ke-13 menginginkan hidupmu. Petik 2. Seperti yang diharapkan, tatapan Yun Ce menjadi lebih dingin. Reptil belaka dari Blue Wind sebenarnya berani menyinggung pangeran ke-13. Bahkan jika Blue Wind Emperor berlutut untuk memohon pengampunan atas nama Anda bahkan tidak boleh berpikir untuk melewati malam ini. Namun, sekarat di tangan Feng Chihuo, sudah cukup untuk dibanggakan ketika Anda pergi ke dunia bawah dan memasuki reinkarnasi siklus. Temui pembuatmu dengan tenang. Petik 2. Sosok Feng Chihuo bergoyang, lalu dia tiba-tiba menuduh Yun Ce dengan api Phoenix menyala di kelima jarinya, bertujuan untuk dada Yun Ce. Jelaslah bahwa ia ingin membunuhnya dalam satu serangan. Tingkat ke-8 dari Kaisar Realem, singgasana tingkat tinggi yang asli, melawan satu di hanya alam mendalam bumi. Jika pembunuhan instan itu tidak mungkin, bahkan dia akan merasa itu lucu. Tatapan Yun Ce melintas saat dia melangkah ke Star God Broken Shadow, langsung membelah 3 gambar palsu, yang pasti akan gagal ditangkap Feng Chihuo. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mengumpulkan semua energi yang sangat besar di tubuhnya dan dengan cepat melarikan diri ke selatan. Saat dia meraih udara kosong, Feng Chihuo tertegun. Dia benar-benar tidak dapat dengan jelas melihat bagaimana Yun Ce menghindari dengan penglihatannya, dan tingkat di mana Yun Ce melarikan diri setelah mengejutkannya bahkan lebih. Dia jelas hanya di alam mendalam bumi, tetapi kecepatannya tidak kalah rendahnya untuk yang dari singgasana tingkat rendah. Huff, seperti yang diharapkan, dia memiliki beberapa keterampilan. Feng Chihuo mendengus dingin, ketika jejak kemarahan muncul di hatinya. Meskipun kecepatan Yun Ce jauh lebih cepat dari yang dia harapkan, kecepatan seperti ini masih tidak bisa lepas dari telapak tangannya. Selain itu, Yun Ce hanya memiliki kekuatan yang mendalam di alam mendalam bumi. Tidak mungkin baginya untuk terbang, jadi dia tidak punya pilihan lain selain berlari di tanah, yang berarti bahwa dia tidak akan pernah bisa lepas dari garis pandangnya, atau persepsi. Berat, mari kita lihat kemana kau akan lari. Feng Chihuo menggeram. Seluruh tubuhnya terbang mengikuti Yun Ce seperti panah dari busur, kecepatan mengejutkan membawa serta suara udara yang sangat menusuk telinga yang dipatahkan. Di bawah perbedaan kecepatan yang berbeda, dalam beberapa puluh kali napas, Yun Ce sekali lagi dikejar hingga selisih 60 meter. Yun Ce, yang dalam pelarian, tiba-tiba berbalik lagi dan melemparkan benda hitam pekat pada Feng Chihuo di udara. Bulan memudar di langit benar-benar tersembunyi dari pandangan oleh primordial mendalam ark, membuat malam sehitam tinta. Feng Chihuo mendengar suara siulan tajam di depannya, namun tidak bisa melihat dengan jelas apa itu. Dia tidak berani menggunakan tubuhnya untuk menghalanginya, karena takut bahwa pihak lain telah membuang racun beracun. Dia cepat-cepat menghindar ke samping, dan setelah itu melewatinya, apakah dia jelas melihat bahwa itu hanya batu biasa? Itu mungkin batu acak yang Yun Ce ambil dengan santai selama pelariannya. Suara mendesing. Suara sesuatu menerobos udara bergema sekali lagi, dan tatapan Feng Chihuo menjadi menghina. Dengan santai menamparkan batu itu menjadi potongan-potongan, dia mencibir, benar-benar perjuangan yang lucu. Apakah Anda masih bermimpi tentang lolos dari telapak tangan tuanmu? Setelah beberapa napas, Yun Ce sudah dikejar hingga jarak 45 meter. Ekspresinya diam, dan dia berbalik lagi ketika benda hitam pekat terbang keluar dari tangannya sekali lagi. Jarak 45 meter sudah berada dalam jangkauan serangan Feng Chihuo. Dia mulai mengembunkan energi yang mendalam di tangannya, dan langsung bertemu objek itu. Tanpa melihat apa itu, dia dengan santai menamparnya. Ledakan. Suara guntur yang mendalam dari 9 langit bergema di tengah malam surgawi Phoenix City yang tenang. Badai energi besar meledak dengan keras di udara. Dari jauh, seolah-olah kembang api yang sangat luar biasa telah meledak di langit. Dua batu pertama hanyalah kepura-puraan yang dibuang oleh Yun Ce. Tapi yang ketiga, adalah Heaven Decimating Orb yang Yun Ce dapatkan dari tubuh Xiao Hui. Heaven Decimating Orb mungkin jauh lebih besar, cukup untuk melukai singgasana tingkat rendah.
Dengan kemampuan Feng Chihuo, jika dia menggunakan semua kekuatannya untuk bertahan, mungkin sebenarnya akan sulit bagi surga Decimating Orb untuk menyebabkan cedera yang substansial. Namun, dalam cara mengejar kucing seperti permainan tikus yang digunakannya untuk mengejar Yun Ce, dia sama sekali tidak bertahan. Di dalam kobaran api yang ditimbulkan oleh Heaven Decimating Orb, seluruh lengan kirinya telah benar-benar digoreng keluar, meneteskan darah segar. Seluruh jubah Phoenix-nya telah hancur berkeping-keping, begitu kuat sehingga bahkan dadanya, kedua lengan, dan wajahnya dipenuhi dengan luka di seluruh tubuhnya. Rambutnya bahkan sudah setengah dibom, berubah menjadi bidang gangguan kasar. Dia tampak sangat sedih. Adapun Yun Ce, dia sudah lama melarikan diri, tidak ada jejaknya yang bisa ditemukan. Meskipun ada banyak luka, itu semua hanya luka ringan, hanya luka di lengan kirinya yang agak parah. Dibandingkan dengan luka luarnya, dada Feng Chihuo hampir meledak karena amarah. Dia melihat lengannya dengan ekspresi ganas saat seluruh tubuhnya bergetar. Dia, singgasana Dewa Surgawi Phoenix Sekte tingkat tinggi yang sebenarnya telah direduksi menjadi bentuk yang menyedihkan oleh seorang junior sederhana dari alam mendalam bumi. Ini adalah yang terbesar penghinaan seumur hidupnya. Yun Ce, aku akan merobekmu menjadi 10.000 keping. Rambut Feng Chihuo berdiri tegak saat seluruh tubuhnya terbakar dengan kobaran api yang hebat. Dengan raungan keras dan amarah yang menjulang tinggi, dia menggunakan kecepatan terbesarnya untuk mengejar maju, persepsinya juga telah dilepaskan secara maksimal. Setelah berlari dalam kecepatan tercepat mungkin untuk jarak tertentu, Yun Ce bukannya melambat, lalu menggunakan semua kekuatannya untuk mengendalikan fluktuasi kekuatan yang mendalam. Bagi seorang pelarian, waktu malam adalah waktu terbaik untuk bersembunyi, tetapi pada saat yang sama, di malam yang benar-benar sepi, bahkan sebagian besar gerakan akan bergema melalui keheningan. Feng Xichen memang memerintahkan seseorang untuk membunuhnya sebelum turnamen peringkat, dan mobilisasinya sebenarnya secepat ini. Dia sudah ditemukan, dan Divine Phoenix City juga penuh dengan mata-mata Divine Phoenix Sect. Dalam hal itu, Divine Phoenix City tidak lagi menjadi tempat yang cocok baginya untuk tinggal sebelum turnamen peringkat. Sebelum fajar, dia harus tetap bersembunyi dari pengejaran Feng Chihuo dan meninggalkan Divine Phoenix City pada saat yang sama. Saat dia sedang diburu, pikiran Yun Ce akan menemukan dirinya pada kondisi yang paling jelas. Di dalam kegelapan, di Divine Phoenix City, tempat yang sama sekali tidak dia kenal, dia menunjukkan kemampuan menyembunyikan dan menghindar ke puncak mereka. Melewati rute yang aneh dan tidak terduga, ia dengan cepat mendekati bagian selatan kota Divine Phoenix. Waktu perlahan berlalu di malam hari, dan warna putih susu senja mulai muncul dari langit timur. Yun Ce sudah bisa melihat gerbang selatan Divine Phoenix City yang tinggi dan megah di bidang penglihatannya. Dan di malam tanpa batas ini, Feng Chihuo, yang dengan gila-gilaan mencari dia di atas kepala tidak dapat menemukan jejaknya. Yun Ce menarik napas dalam-dalam, membuat dirinya terlihat benar-benar alami, dan kemudian berjalan menuju gerbang kota. Saat dia mendekat, dia dihalangi oleh dua penjaga kota lapis baja. Perintah dari Istana Kekaisaran. Sebelum pukul 7 pagi hari ini, tidak ada yang diizinkan keluar kota. Pelanggar akan ditangkap di tempat. Petik 2. Bab 413 pegangan mendalam terkena. Turnamen pemeringkatan 7 bangsa sudah lebih dari 10 hari, dan gelombang masuknya orang-orang yang datang ke kota Divine Phoenix bisa dikatakan meningkat dari hari ke hari. Pada saat ini, bagaimana mungkin gerbang kota tiba-tiba ditutup? Kemungkinan terbesar adalah bahwa Feng Chihuo marah karena dia tidak bisa menemukannya sepanjang malam. Karena dia marah ke titik di mana dia akan pingsan dan dihidupkan kembali beberapa kali, dia menghubungi Feng Xichen untuk menurunkan perintah untuk sementara menutup gerbang kota, memungkinkan orang untuk masuk tetapi tidak pergi. Yun Ce pindah 2 langkah ke belakang. Beberapa ide dengan cepat terlintas di benaknya, kemudian, dia tiba-tiba melaju, dengan paksa menjatuhkan kedua penjaga kota itu saat dia maju ke depan. Hentikan dia. Tindakan Yun Ce tidak berbeda dengan menusuk sarang lebah. Beberapa puluh penjaga kota di dekatnya segera bergegas mendekat. Yun Ce mengangkat kesalahan naga dan menyapu tanpa melihat sekelilingnya. Kekuatan dari pedang berat yang mengamuk itu seperti badai angin kiamat yang menghamburkan para penjaga kota yang mengepung dengan kejam. Mereka tidak bisa bangun untuk waktu yang lama, dan bahkan senjata di tangan mereka telah langsung dihancurkan. Fakta bahwa langit hanya sedikit cerah, menambah fakta bahwa tidak ada yang berani terburu-buru di Divine Phoenix City, berarti bahwa penjaga kota relatif lemah. Meskipun mereka telah menerima perintah untuk memblokade kota, gerbang kota masih terbuka lebar, tidak tertutup. Setelah Yun Ce menyapu rintangan, tanpa menunggu mereka bereaksi, dia sudah bergegas keluar dari gerbang kota dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika dia melangkah keluar kota, dia memanggil Snow Phoenix, lalu terbang ke kejauhan. Cepat, beritahu Lord Chihuo, seorang penjaga kota berteriak dengan sekuat tenaga. 15 menit kemudian, arus panas melesat di atas gerbang kota, langsung mengejar ke arah Yun Ce melarikan diri. Justru Feng Chihuo, perintah yang diberikan Feng Xichen kepadanya adalah untuk membunuh Yun Ce secara diam-diam. Bukan saja tidak ada yang tahu tentang itu, dia juga tidak seharusnya meninggalkan jejak. Tapi jelas bahwa Feng Chihuo sudah kacau oleh kemarahannya. Untuk benar-benar membunuh Yun Ce, dia bahkan membuat keributan seperti itu. Lagi pula, dipermainkan oleh seorang junior yang mendalam bumi menjadi negara yang babak belur dan kelelahan adalah penghinaan yang belum pernah ia derita sebelumnya. Jika dia tidak membunuh Yun Ce, akan sulit baginya untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Kecepatan Snow Phoenix Beast secara alami lebih cepat dari Yun Ce dengan beberapa kali lipat.
Bahkan jika Feng Qihuo pergi mencari ke arah yang benar, tidak mungkin baginya untuk mengejar ketinggalan dalam waktu singkat. Namun, Yun Ce benar-benar tidak terbiasa dengan medan di luar Divine Phoenix City. Peta yang disiapkan Chang Yue untuknya hanya berisi rute dari Blue Wind Imperial City ke Divine Phoenix City, serta komposisi dasar Divine Phoenix City. Tidak ada tanda atau apapun tentang topografi di luar Divine Phoenix City. Apakah dia dapat menemukan tempat untuk benar-benar membuang Feng Qihuo sepenuhnya diserahkan pada nasib dan keberuntungan? Dan tidak bisa dihindari bahwa Feng Qihuo, sebagai anggota Divine Phoenix Sekte, sangat akrab dengan wilayah ini. Pada saat yang sama, meskipun kecepatan Snow Phoenix cepat, kemanapun ia pergi, itu akan meninggalkan sepotong udara dingin yang kemungkinan besar akan berubah menjadi jejak yang bisa diikuti. Di bawah desakan Yun Ce, kecepatan Snow Phoenix akhirnya mencapai puncaknya. Seperti kilatan petir, dengan cepat melintas di langit. Dalam sekejap mata, itu sudah beberapa puluh kilometer jauhnya dari Divine Phoenix City. Dalam perjalanan ke depan, ekspresi Yun Ce tenang namun gelap. Sebagian besar ruang di sekitar Divine Phoenix City luas, sulit untuk menemukan tempat untuk bersembunyi. Setelah 1 jam, perasaan dikejar masih tidak datang dari belakang, tapi Yun Ce tidak santai sama sekali. Dia yakin bahwa Feng Qihuo tidak akan menyerah dalam pengejarannya. Alasan mengapa dia tidak disalib adalah karena Snow Phoenix tidak lebih lambat dari Feng Qihuo. Yun Ce tidak bisa tidak memikirkan Hua Minghai. Dalam hal tingkat kekuatan yang mendalam, dia tidak bisa berjumlah bahkan 1/10 dari Feng Qihuo, namun, dalam hal kecepatan, dia jauh lebih cepat daripada Feng Qihuo. Jika dia bisa mengolah petir meraja ekstrim itu, dia bisa dengan mudah membuang Feng Qihuo. Satu-satunya keterampilan gerakan mendalam yang dimilikinya adalah Star God Broken Shadow. Meskipun Star God Broken Shadow sangat misterius, itu terbatas pada pertempuran. Keberadaannya dengan sempurna menebus kelemahan terbesar pedang berat itu, memungkinkan Yun Ce masih memegang pedang berat yang beratnya puluhan ribu kilogram seperti hantu. Tapi aktivasi Star God Broken Shadow hanya perpindahan singkat sesaat, itu sama sekali tidak digunakan untuk gerakan kecepatan tinggi normal. Berbagai gunung yang tak berujung muncul di sisi barat daya Yun Ce. Di dalam pegunungan terdapat puncak gunung yang tak terhitung banyaknya, gunung tertinggi setidaknya 3.000 meter. Hatinya bergerak ketika dia mengubah arah, melaju ke deretan gunung. Tak lama kemudian, dia meluncur ke pegunungan seperti bintang jatuh. Begitu dia memasuki pegunungan, sensasi panas yang tidak normal meledak ke depan, mengejutkan beberapa burung, menyebarkan mereka tentang. Burung-burung ini benar-benar berwarna merah, dan tubuh mereka mengeluarkan aura berapi-api. Begitu dia memasuki pegunungan, apa yang seharusnya dia lihat adalah rumput hijau di mana-mana sambil merasakan angin gunung yang sedikit dingin. Tapi begitu Yun Ce masuk lebih dalam, dia benar-benar merasakan bahwa udara telah menjadi semakin panas. Setiap jenis tumbuh-tumbuhan juga tumbuh di mana-mana, tetapi sebagian besar tanaman di sini berwarna merah. Selanjutnya, mereka semua melepaskan aroma nyala api. 90% dari binatang buas yang ia temui di jalan, juga semua binatang buas yang memiliki atribut api. Jangan bilang itu karena tempat ini dekat dengan Divine Phoenix City, dan ada hubungannya dengan elemen api yang kuat di dalam Divine Phoenix City. Setelah terbang sekitar 2 jam, masih tidak ada jejak Feng Qihuo datang dari belakang, seolah-olah dia telah benar-benar mengusirnya. Yun Ce melambat dan Phoenix salju turun dari langit, terus turun sampai ketinggian mereka bahkan 300 meter, untuk bersembunyi di banyak lapisan gunung. Suara rendah Jasmine tiba-tiba bergema di benak Yun Ce, tempat ini agak berbeda dari biasanya. Petik 2. Berbeda dari biasanya. Di mana Anda berbicara tentang? Yun Ce segera bertanya. Saya pikir panas tempat ini berasal dari gunung berapi di dekatnya, atau dari zona elemen api terkonsentrasi tinggi. Tetapi ketika saya menyelidiki sebelumnya, saya menemukan bahwa tempat ini memiliki partikel unsur api yang sangat aktif yang sebenarnya berasal dari formasi mendalam yang sangat besar dan tersembunyi yang sangat dalam di bawah tanah. Seluruh pegunungan dikelilingi oleh formasi mendalam ini. Jika saya tidak salah, formasi yang sangat besar ini seharusnya telah didirikan oleh Divine Phoenix Sect sekitar 8.000 tahun yang lalu. Pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa pegunungan ini adalah wilayah Divine Phoenix Sekte. Sepertinya, kamu datang ke tempat yang seharusnya tidak kamu masuki. Brad, mari kita lihat di mana kamu akan lari ke waktu ini. Tepat saat suara Jasmine jatuh, raungan marah yang keras bergema di dekat telinga Yun Ce. Suara ini datang dari di depan. Yun Ce mengangkat kepalanya. Feng Qihuo berdiri di puncak gunung rendah di depannya dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Meskipun ada perbedaan besar di antara mereka, dia masih bisa merasakan kemarahan yang muncul dari tubuhnya. Pada awalnya, Feng Qihuo berpikir bahwa mengirimnya, singgasana di peringkat 8, untuk membunuhnya secara pribadi seperti membunuh ayam dengan pisau daging untuk sapi. Itu hanya penghinaan terhadap status dan kemampuannya. Jika bukan karena fakta bahwa Feng Xichen telah secara pribadi memerintahkannya, dia benar-benar tidak akan mau melakukannya. Namun, begitu dia menemukan targetnya, misi yang sangat sederhana yang menghina pangkatnya tidak berjalan mulus sama sekali. Sebagai gantinya, dia telah dikotori oleh surga decimating or pihak lain. Dalam beberapa jam ini, kemarahan Feng Qihuo belum berhenti. Jika bukan karena fakta bahwa tubuhnya tangguh, dadanya akan meledak beberapa puluh kali karena amarahnya. Yun Ce diam-diam terkejut, jika dia disalib oleh Feng Qihuo dari belakang, dia tidak akan terkejut, karena kecepatan Feng Qihuo bukan hanya lebih cepat daripada Snow Phoenix, keakrabannya dengan wilayah Divine Phoenix ini jauh melebihi miliknya. Namun,
Yang mengejutkannya adalah bahwa Feng Qihuo muncul di depannya dalam jarak sedekat itu, tetapi dia tidak pernah mendeteksi dia. Jasmine tahu apa yang dipikirkan Yun Ce, dan berkata dengan suara rendah, sepertinya ada masalah besar di depan. Formasi mendalam yang berusia setidaknya 8.000 tahun ini tidak sesederhana itu. Petik 2. Alis Yun Ce tenggelam. Kemudian, dia mencengkeram bulu salju Snow Phoenix di punggungnya dan berteriak, Chan kecil. Pergi. Snow Phoenix Beast dengan cepat berbalik, berubah menjadi garis siluet putih yang sangat cepat saat ia terbang ke arah yang berlawanan. Dari belakang, terdengar raungan keras Feng Qihuo, kamu masih ingin melarikan diri. Kemanapun Anda pergi, bahkan jika Anda memiliki 100 nyawa, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Petik 2. Kecepatan Snow Phoenix mencapai puncaknya dengan cepat turun, dan pegunungan di samping dengan cepat mundur, membentuk dua jurang yang panjang dan sempit. Yun Ce melirik ke belakang dengan tinju terkepal, mendesak Snow Phoenix untuk menekan penerbangannya, untuk tidak terbang lebih tinggi dari 30 meter. Ketika mereka mendekati jurang, dia menyalurkan Frozen and Divine Arts, langsung mengaktifkan Frozen and Illusory Mirror. Pada saat yang sama, itu menyelimutinya dan Snow Phoenix di dalam, mengisolasi aura mereka sampai batas tertentu. Kemudian, dia mengulurkan tangan, dan membiarkan pegangan mendalam terbang ke jurang lainnya. Ini adalah trik yang dia gunakan untuk membingungkan orang-orang yang mengejarnya. Itu sudah dicoba dengan baik dan belum pernah dikalahkan sebelumnya. Di belakangnya, Feng Qihuo mengejar dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat, dan di depannya ada formasi mendalam berwarna merah api yang berputar, perlahan-lahan berputar. Sebuah titik putih perlahan bergerak di dalam formasi yang mendalam. Saat dia melihat titik putih ini, Feng Qihuo memperlihatkan ejekan mengejek. Tepat pada saat ini, alisnya tiba-tiba bergerak, karena dia tiba-tiba merasa bahwa arah di mana titik putih dalam formasi mendalam bergerak, bukan arah yang Yun Aura Ce pergi. Perbedaan besar benar-benar muncul. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin perbedaan muncul di formasi Phoenix besar? Feng Qihuo menatap kosong untuk sementara waktu. Saat dia mengangkat kedua tangannya, formasi mendalam berwarna merah melayang di depannya perlahan membesar. Seiring dengan kekuatan besar Phoenix yang Feng Qihuo tuangkan ke dalam formasi yang mendalam, itu berputar cepat. Kemudian, dua adegan berbeda perlahan muncul. Dalam satu gambar adalah Yun Ce terbang sangat cepat di Snow Phoenix. Di sisi lain, mengejutkan. Aliran cahaya oranye kuning yang sangat cepat. Aura Yun Ce merasakan Feng Qihuo. Benar-benar datang dari aliran cahaya. Aura dan aura Yun Ce, persis sama. Melihat aliran cahaya berwarna oranye, Feng Qihuo pertama kali tertegun, kemudian, murid-muridnya perlahan berkontraksi ketika wajahnya mengungkapkan ekspresi kaget dan tidak percaya. Setelah beberapa saat, dua kata yang berisi keheranan dalam keluar dari mulutnya. Luar biasa, tangani. Phoenix salju dengan cepat melewati jurang. Saat dia melihat ke depan, puncak gunung tertinggi sudah ada di depan matanya, tingginya tidak kurang dari 4.500 meter. Feng Qihuo tidak mengejar, tapi Yun Ce masih tidak menghela nafas lega. Sebaliknya, ia merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Dia merasa seolah sepasang mata terus-menerus menatapnya selama ini. Bagaimana mungkin? Apakah saya salah? Lari, teruslah berlari, biarkan aku melihat seberapa jauh kamu bisa berlari. Petik 2. Suara Feng Qihuo tiba-tiba bergema, dan masih terdengar dari depan. Kulit Yun Ce sedikit berubah saat dia mengangkat kepalanya. Bahkan tidak 90 meter di depan adalah Feng Qihuo yang mengambang santai dengan ekspresi geli. Namun, Yun Ce tiba-tiba tidak merasakan niat membunuh darinya, dan bahkan amarahnya telah hilang banyak. Kali ini, Yun Ce benar-benar yakin bahwa perasaan diawasi bukan kesalahpahamannya. Feng Qihuo di depannya jelas menggunakan semacam metode untuk mengunci gerakannya, dan apa yang membantunya, kemungkinan besar adalah formasi mendalam yang mencakup seluruh pegunungan yang disebutkan Jasmine. Kali ini, Yun Ce tidak melarikan diri sekaligus. Dia dengan dingin menatap Feng Qihuo, apakah Anda menggunakan formasi mendalam tempat ini untuk melacak saya? Oh. Anda benar-benar dapat merasakan formasi Phoenix besar di sini. Oh, aku hampir lupa, kamu juga seseorang dengan garis keturunan Phoenix. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa masuk. Feng Qihuo berjalan mendekat dan tertawa dengan dingin, kemampuan menyembunyikanmu benar-benar tak terduga, untuk benar-benar membuatku mencarimu tanpa menemukan jejak bayanganmu sampai fajar. Jika Anda melarikan diri ke tempat lain, Anda mungkin bisa melarikan diri dari saya, tetapi Anda kebetulan buru-buru di sini. Saya sudah hidup selama 100 tahun, dan belum pernah melihat contoh sempurna dari ungkapan, berjalan langsung ke sebuah perangkap. Petik 1 Petik 2. Formasi Phoenix yang hebat. Tempat apa ini sebenarnya? Petik 2. Ini adalah Phoenix Mountain Range, tempat Divine Phoenix Sect digunakan untuk mengevaluasi murid-murid generasi muda. Sampai di sini, Feng Qihuo tidak lagi khawatir tentang Yun Ce lolos dari telapak tangannya. Dia melanjutkan dengan tenang, dan hanya orang-orang dengan garis keturunan Phoenix yang bisa masuk. Manusia lain yang mendekat akan diusir oleh formasi Phoenix besar. Karena ini adalah tanah penilaian, kami jelas harus memantau setiap gerakan murid. Dan saya, kebetulan menjadi salah satu pengawas pegunungan Phoenix ini. Dengan bantuan formasi Phoenix besar, saya dapat mengendalikan semuanya di sini, bahkan hingga saya dapat melakukan perjalanan melalui ruang di sini menggunakan formasi Phoenix besar. Petik 2. Yun Ce. Aku sudah tahu di mana kamu berada saat yang tepat ketika kamu memasuki Phoenix Mountain Range. Hanya saja Anda lebih licik daripada yang saya kira,
jadi saya tidak segera mengambil tindakan untuk menghindari Anda melarikan diri dari pegunungan Phoenix. Sebagai gantinya, saya mengizinkan Anda untuk masuk lebih jauh ke dalam. Sampai ke sini, Feng Qihuo menatap lurus ke arah Yun Ce, lalu mengulurkan telapak tangan, kamu sekarang seperti kura-kura dalam kendi, bahkan jika kamu memimpikannya, kamu tidak harus berpikir untuk melarikan diri. Tapi jangan khawatir, tiba-tiba aku merasa tidak ingin membunuhmu lagi, karena sesuatu yang akan sangat menarik perhatian Sekte Master, dan bahkan Four Great Sacred Grounds telah muncul di tubuhmu. Aku tidak berharap bahwa bukan hanya kamu dari garis keturunan Phoenix kami, Anda juga iblis dari dunia iblis-iblis. Saya sudah jelas melihat pegangan dalam yang Anda gunakan sebelumnya. Ekspresi Yun Ce langsung tenggelam ketika niat membunuh yang sangat kuat melintas di matanya. Kekuatan keseluruhan Yun Ce tidak diragukan lagi meningkat secara eksponensial setelah membangunkan pegangannya yang dalam, tapi dia sebenarnya tidak pernah menggunakan pegangannya yang dalam pertempuran sesungguhnya sebelumnya. Bahkan ketika dia hampir dipaksa ke selat yang mengerikan oleh Ling Tiani, dia masih tidak berpikir tentang menggunakan pegangan yang dalam. Ini karena sementara orang biasa mungkin tidak mengenali pegangan yang dalam, Heavenly Sword Villa, yang dikaitkan dengan wilayah pedang surgawi perkasa dalam banyak cara, mungkin mengenalinya. Dan pegangan yang dalam adalah teknik surgawi yang dimiliki hanya oleh keluarga Yun Realus Iblis Realus. Sebagai kepala 12 keluarga pengawal ilusori Demon Royal keluarga Yun tidak diragukan lagi salah satu musuh terbesar Four Great Sacred Grounds. Dan realem iblis-iblis telah lama dibuat menjadi setan oleh Four Great Sacred Grounds. Setelah pegangan yang mendalam terungkap, 4 landasan suci besar tidak akan mendatanginya, semua orang di dalam 7 negara akan menganggapnya sebagai setan. Jika itu terjadi, tidak akan ada satu tempat pun di seluruh benua langit yang mendalam yang bisa ia cari perlindungan. Konsekuensinya 10 juta kali lebih besar daripada mengekspos nyala Phoenix-nya. Kedua tangan Yun Ce menegang saat matanya menjadi sangat dingin. Sebelumnya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri, tapi sekarang, dia benar-benar tidak bisa lari lagi. Orang ini, yang mengenali pegangannya yang dalam. Dia harus mati. Tidak peduli apa, tidak peduli seberapa besar biaya yang harus dia bayar, dia harus membunuhnya. Bab 414 Berdagang Kehidupan untuk Hidup. Lari, mengapa kamu tidak berlari? Apakah Anda sudah menyerah pada nasib Anda, atau apakah Anda sudah takut tanpa kecerdasan? Feng Qihuo tertawa liar, lupakan saja, aku harus mengakhiri permainan kami mengejar kucing sekarang. Meskipun aku menghabiskan begitu banyak waktu untukmu, dengan panen yang tidak terduga, aku tidak bisa mengatakan bahwa aku menderita kerugian. Saya bahkan pernah mendengar bahwa Anda adalah menantu Kaisar Angin Biru. Jika Kaisar terkutuk dari Blue Wind Nation dan negara-negara inferior lainnya mengetahui bahwa Pangeran Permaisuri yang hebat adalah iblis dari dunia iblis-iblis, aku tidak yakin seberapa hebat reaksi yang akan mereka miliki. Haha, petik 2. Setelah tertawa pada isinya, wajah Feng Qihuo tiba-tiba menjadi gelap, meskipun aku tidak akan membunuhmu, begitu aku memberimu untuk Sekte Master. Aku akan membuatmu hidup lebih buruk daripada mati. Hutang yang Anda keluarkan setelah mempermainkan saya akan menghitungnya dengan benar sekarang. Petik 2. Feng Qihuo tiba-tiba turun dari langit. Dengan gelombang lengannya yang tiba-tiba, kolom api selebar 6 meter langsung meluncur ke bawah. Saat hendak mendekati Yun Ce, itu berubah menjadi api Phoenix yang menari di udara. Saat suhu mendidih, hampir mencairkan tanah. Yun Ce tidak sedikit pun takut api Phoenix, tetapi serangan energi yang mendalam dari tahta tingkat tinggi masih dalam nyala api. Kulit Yun Ce tumbuh suram saat dia langsung mengangkat kesalahan naga. Dengan raungan nyaring, kekuatan pedang yang berat mengayun ke atas ke udara, lurus ke api Phoenix. Suara mendesing. Api Phoenix dan badai angin pedang yang berat itu langsung bertabrakan. Rambut Yun Ce telah diledakkan oleh kekacauan saat ekspresi terdistorsi muncul di wajahnya. Kekuatan pedang yang berat hanya bertahan setengah nafas sebelum benar-benar hancur berantakan. Burung Phoenix api turun dengan gila, menyerbu Yun Ce dan Snow Phoenix. Suara api Phoenix meledak bergolak seperti guntur yang menggelegar, ketika panas yang tak tertandingi tiba-tiba menggelembungkan ruang di sekitarnya. Erangan Yun Ce dan tangisan sedih Phoenix salju datang dari dalam api. Satu mengetuk ke timur sementara yang lain mengetuk ke barat. Little Chan. Snow Phoenix kehilangan keseimbangan, seolah-olah itu adalah daun mati yang sedang berputar-putar di dalam badai, jatuh beberapa ratus meter jauhnya. Dua rentangan darah merah mengerikan dengan cepat menyebar pada sepasang sayap yang semula salju putih. Setelah mendarat di tanah, itu tidak lagi membuat suara lain. Lagi pula, itu hanya binatang mendalam langit, bagaimana ia bisa menahan serangan dari tahta tingkat tinggi. Bang! Yun Ce juga jatuh sangat berat, serangan sengit menghancurkan 2 lubang besar di tanah. Setelah dia jatuh, pakaian di seluruh tubuh Yun Ce hancur berkeping-keping, diwarnai dengan noda darah. Keempat anggota tubuhnya berkedut tanpa henti, dan sepertinya dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengangkat patahan naga. Sambil berjuang untuk akhirnya berdiri, dia terengah-engah dengan mulut terbuka dalam napas kasar yang besar. Jasmine, dengan tubuhku saat ini, berapa waktu maksimum yang bisa aku lakukan untuk purgatori? Tanya Yun Ce dengan muram. Jasmine juga sangat jelas bahwa karena Feng Qihuo mengenali pegangan mendalam Yun Ce, dia harus mati tidak peduli apa. Jika dia ingin membunuh Feng Qihuo, dia harus membuka secara paksa gerbang purgatori. Dia berkata dengan hati-hati, 15 napas. Untuk batas yang paling ekstrim, tidak boleh melebihi 20 napas.
Jika tidak, semua pembuluh darah di tubuh Anda akan pecah, bahkan jalan agung Buddha Anda tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Sial, tidak buruk. Tidak heran pangeran kami secara khusus mengirim saya untuk membunuhmu. Anda memang memiliki beberapa kemampuan, setelah menerima gerakan yang berisi 30% dari kekuatan saya, Anda sebenarnya belum dikalahkan setengah mati, dan bahkan dapat berdiri. Petik 2. Feng Qihuo dengan santai turun dari udara menuju Yun Ce. Rasa jijik di matanya seolah-olah sedang melihat domba yang akan disembelih. Dia menggerakkan pergelangan tangannya, ketika kedengkian melintas di matanya, kau membuat aliran darah dari lenganku ini, bahkan ada beberapa retakan yang muncul di tulangku. Untuk membalas budi Anda ini, katakan padaku, haruskah aku mematahkan setiap tulang di tubuhmu, atau mencubit masing-masing dan setiap dari mereka menjadi potongan-potongan? Yun Ce mengepalkan giginya dan dengan paksa mengangkat pedang yang berat saat seluruh tubuhnya terhuyung-huyung di ambang kehancuran, bahkan jika aku mati, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku masih akan meninggalkan beberapa luka lagi di tubuhmu. Setelah dia selesai berbicara, Yun Ce meraung. Mengayunkan pedang yang berat itu ke atas, dia menabrak Feng Qihuo, yang hanya berjarak 3 langkah darinya. Hahaha, pedang berat yang masuk tidak memiliki sedikit pun imposingness, melainkan, seolah-olah itu akan jatuh dari genggaman Yun Ce setiap saat. Feng Qihuo tertawa terbahak-bahak saat dia mengulurkan tangan untuk meraih Dragon Vault, kamu sendirian, benar-benar bisa melukai. Sama seperti tangan Feng Qihuo hendak menyentuh kesalahan naga, ekspresi Yun Ce tiba-tiba berubah. Purgatori, terbuka, dan Yun Ce, yang berada di ambang kehancuran, tampak seperti binatang buas yang tiba-tiba terbangun dari jurang ketika seluruh tubuhnya berseliweran dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Falling Moon Sin King Star. Tangisan naga gemetar langit datang dari kesalahan naga saat tanah di bawah kaki Yun Ce tiba-tiba bergetar. Retakan menyerupai jaring laba-laba menyebar dengan gila. Variasi yang tiba-tiba ini sangat mengubah warna kulit Feng Qihuo. Pada jarak sedekat itu, bahkan jika dia seorang dewa, dia masih tidak akan punya waktu untuk bereaksi. Serangan satu itu penuh dengan semua kekuatan Yun Ce yang tanpa ampun menghancurkan lengannya. Ledakan. Suara retak disintegrasi tulang tenggelam dalam ledakan yang mengguncang dunia. Batu-batu gunung di sekitarnya semua dipelintir ke atas oleh tornado pedang yang berat, kemudian, mereka semua dihancurkan menjadi debu-debu yang terfragmentasi. Tulang siku kiri Feng Qihuo telah langsung hancur pecah. Di bawah serangan besar, seluruh orangnya terbang seperti gasing yang berputar ketika dia dihancurkan 300 meter jauhnya, dengan kuat menabrak batu gunung yang besar, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Dengan kekuatan Yun Ce, mengalahkan Ling Tiani di tingkat ke-6 Kaisar Mendalam Realem membutuhkan bantuan bersama Xia Qingyue. Dalam kasus normal, menang atas Feng Qihuo di tingkat ke-8 Kaisar Mendalam Realem adalah sesuatu yang dia tidak punya kesempatan untuk melakukannya. Jika dia bisa mempertahankan Purgatori, dia mungkin bisa menghadapi Feng Qihuo, tapi itu juga hampir mustahil. Selain itu, dia hanya bisa mempertahankan kondisi Purgatori paling banyak 15 napas. Setelah 15 napas, ia akan bermain-main dengan takdir, dan setelah 20 napas, ia akan mencari mati. Dan satu-satunya harapan dia harus membunuh Feng Qihuo adalah memanfaatkan semua kekuatan dan kemauannya, sedemikian rupa sehingga dia harus membuat cerukan kekuatan hidupnya. Pada saat yang sama, dia harus menggunakan taktik dan trik apapun, tak peduli betapa tak tahu malu dan tercela mereka. Dengan kekuatan tubuh Yun Ce saat ini, serangan Feng Qihuo yang berisi 30% dari kekuatannya masih merupakan serangan atribut api, tidak mungkin untuk menempatkannya dalam kondisi yang terlalu menyedihkan. Bahkan pakaian yang benar-benar compang camping dan banyak luka kecil itu semua dirancang olehnya. Mereka semua untuk saat ini. Dan hasilnya bahkan lebih baik dari apa yang dia perkirakan. Langsung melumpuhkan salah satu lengan Feng Qihuo. Menghadapi Feng Qihuo, yang hanya memiliki satu lengan yang tersisa, peluangnya secara alami menjadi lebih baik. Feng Qihuo bangkit dari batu yang hancur dengan geraman yang sangat marah. Seluruh lengan kirinya menjuntai, bentuknya tampak seperti dipelintir. Lengan kanannya menggenggamnya saat dia merasakan sakit yang tak tertahankan. Dengan sebagian besar tulang di lengan kirinya patah, dia melolong, seolah-olah gila, Yun Ce. Aku akan merobekmu menjadi 10.000 keping. Feng Qihuo telah hidup lebih dari 100 tahun, pengalaman bertarungnya sangat kaya, jadi dia jelas bukan salah satu dari mereka yang sombong dan merendahkan. Sebaliknya, bahkan ketika menghadapi lawan yang lebih lemah dari dirinya sendiri, dia masih akan sangat berhati-hati. Namun, Yun Ce terlalu lemah. Alam mendalam bumi adalah dua alam besar yang lebih lemah darinya, bagaimana mungkin dia bisa berjaga-jaga? Seekor harimau yang ganas melawan serigala yang terluka mungkin berjaga-jaga, tetapi bagaimana bisa seekor harimau berjaga-jaga melawan kelinci muda yang terluka? Rasa sakit akut di lengannya tak tertahankan, namun jauh di bawah guncangan di hatinya. Kekuatan Yun Ce tiba-tiba meledak dengan beberapa saat yang lalu hanya kekuatan yang bisa diberikan oleh singgasana tingkat tinggi, bagaimana itu bisa muncul dari seorang praktisi yang mendalam di alam mendalam bumi. Sama seperti dia melolong, sosok di depannya bergoyang, dan Yun Ce sudah menyerang lagi, membawa kekuatan yang mengesankan tidak lebih lemah dari sebelumnya. Terutama matanya, berkedip-kedip dengan sinar merah darah. Mati, seketika tenggelam dalam kemarahan dan kebenciannya, Feng Qihuo meraung ketika lengan kanannya melesat keluar. Telapak tangan yang dia tuangkan energi mendalam berserking langsung meraih dada Yun Ce. Dengan maksud untuk segera merobek hati Yun Ce berkeping-keping. Karena lengan yang telah hancur patah, mengapa dia peduli apakah Yun Ce adalah iblis dari dunia iblis-iblis?
Di bawah amarahnya yang ekstrim, dia hanya ingin mencabik-cabiknya. RIIP. Telapak tangan Feng Qihuo menghantam udara kosong, saat 4 Yunches muncul di sekitarnya pada saat yang sama. Karena Feng Qihuo memiliki banyak pengalaman, meskipun dia terkejut, pikirannya tidak diliputi kekacauan. Alih-alih mengunci posisi Yunche, semua energi Phoenix yang mendalam di tubuhnya bergegas keluar, meluncurkan ke 4 arah. Bang! Yunche cepat-cepat menghindar di belakang Feng Qihuo, lalu dengan kuat menghancurkan kesalahan naga di punggung Feng Qihuo. Pada saat yang sama, Feng Qihuo langsung menyulut energinya yang dalam dan juga dengan tegas memukul dada Yunche. Dua kekuatan yang berbeda meledak secara bersamaan, menyebabkan begitu banyak goncangan yang bahkan gunung-gunung sekitarnya dengan keras bergetar. Bunga berdarah keluar dari dada Yunche saat dia terbanting dengan kejam. Feng Qihuo bahkan lebih sengsara, dia dengan keras dihempaskan ke tanah oleh kesalahan naga, dan kemudian berguling jauh seperti labu. Setengah alur dengan satu jari menabrak punggungnya. Dia menggunakan telapak tangan untuk memukul tanah dan tiba-tiba melompat. Sebelum dia punya waktu untuk berdiri teguh, dia tiba-tiba menemukan bahwa Yunche yang dia kirim terbang sebenarnya mengambang di udara. Kemudian, seluruh tubuh Yunche terbakar dengan api saat dia turun seperti bintang jatuh. Tarian Empyrean Sayap Phoenix. Apa? Feng Qihuo membelalakan matanya, tidak berani percaya fakta bahwa Yunche benar-benar di udara, dan bahkan meminjam kekuatan yang menjatuhkannya ke udara. Tatapannya menggelap ketika bola api Phoenix yang sangat kuat menyala di telapak tangan kanannya. Terkandung di telapak tangan ini, adalah akumulasi yang tidak terkendali dari semua kekuatannya, dan dia menembaknya pada Yunche dalam raungannya yang mengamuk. Menghadapi serangan Feng Qihuo, keturunan Yunche tidak berkurang sedikit pun, bahkan arah di mana dia menyelam ke arah tidak berubah, seolah-olah dia bersedia mempertaruhkan hidupnya untuk menerima serangan Feng Qihuo untuk menghancurkan serangan miliknya sendiri. Setelah serangan habis-habisannya keluar, sudah terlambat untuk mengambilnya bahkan jika Feng Qihuo mau. Menghadapi gaya bertarung Yunche yang sepenuhnya memperdagangkan kehidupan untuk seumur hidup, mata Feng Qihuo menatap lebar-lebar, dan dia dengan eksplosif meraung, "Kau mencari mati." BOOM. Kesalahan naga Yun dan telapak tangan Feng Qihuo menghantam tubuh pihak lain secara bersamaan. Banyak pembuluh darah di lengan Yunche pecah secara instan saat hamparan besar darah menyembur dari dadanya. Beberapa tulang di tulang rusuk dan sternumnya pecah, dan beberapa garis celah bahkan muncul di organ dalamnya. Seluruh orang itu telah dihancurkan lebih dari ketinggian 300 meter. Sementara tulang dada dan tulang rusuk sisi kiri Feng Qihuo semuanya terguncang, posisi jantungnya langsung bergeser 1 inci ketika aliran darah menyembur keluar dari luka seperti geyser. Dia tidak dapat percaya bahwa dia benar-benar telah terluka parah sedemikian rupa oleh serangan dari seorang junior di alam mendalam bumi, sementara serangan habis-habisannya sendiri belum menghancurkan pihak lain menjadi berkeping-keping. Faktanya, kekuatannya bahkan belum masuk ke organ internal lawan, dan sebenarnya sudah benar-benar dilawan. Kekuatan semacam itu, tubuh semacam itu. Bagaimana mungkin itu hanya berada di alam mendalam bumi? Bagaimana itu mungkin? Dalam pertukaran singkat ini, keduanya sama-sama berlumuran darah dan terluka. Ini karena apa yang diinginkan Yunche bukanlah pertukaran, pelestarian hidupnya sendiri, atau kekalahan Feng Qihuo, melainkan, dia menginginkan kematiannya. Untuk membunuh Feng Qihuo, dia harus membuang semua kekuatannya ke dalam serangan-serangan dalam selusin pendek napas ini alih-alih membubarkan kekuatan dan waktunya untuk bertahan atau menghindar. Langit, serigala, slash. Tanpa memperhatikan luka internal dan eksternal, di udara Yunche tidak menunggu dirinya untuk mendapatkan kembali keseimbangan saat ia meletakkan semua kekuatannya pada pedang yang berat sekali lagi. Siluet serigala langit melolong saat menerjang ke arah Feng Qihuo, dengan keras menabrak dadanya. Feng Qihuo menyulap semua kekuatan di dalam tubuhnya untuk secara kaku memblokir siluet serigala langit, tetapi karena kekuatan serangan yang sangat cepat, dia didorong mundur. Itu hanya setelah kedua kakinya langsung membajak 2 parit lebih dari 30 meter di tanah yang dia nyaris tidak mengimbangi kekuatan Skywolf Slash. Namun, sebelum dia punya waktu untuk bernafas, Yunche sudah jatuh dari langit, meledakkan serangan. Feng Qihuo menjerit nyaring saat dia memadatkan apinya menjadi pedang. Tapi kali ini, dia tidak menyerang Yunche, melainkan, dia menaruh semua kekuatannya pada pedang api Phoenix untuk menekan pedang berat Yunche. Setiap gerakan Yunche dieksekusi tanpa peduli dengan hidupnya sendiri, tetapi bagaimana mungkin Feng Qihuo rela berdagang hidup dengan Yunche? Terhadap kekuatan yang begitu besar dan Yunche yang gila, yang mengalami cedera karena cedera, amarahnya telah dengan cepat digantikan oleh ketakutan dan ketakutan. Dengan setiap serangan pedang Yunche hancur, beberapa puluh pembuluh darah di lengannya akan terbuka. Kedua lengannya langsung diwarnai dengan darah, seolah-olah mereka baru saja tenggelam dalam genangan darah. Luka di tubuhnya tanpa henti memuntahkan darah, dan luka-luka internal di tubuhnya terus bertambah parah saat ia menyerang tanpa cadangan. Tapi dia sama sekali tidak keberatan, setiap serangan pedang sangat kejam. Ledakan, 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 ledakan. Bab 415 Brutal. Setiap serangan dari Yunche yang diblokir Feng Qihuo terasa seperti gunung menabraknya dengan kejam, langsung mengguncangnya begitu keras sehingga organ-organ internalnya terasa seperti pecah. Menghadapi mata merah darah Yunche dan dampak mengerikan yang melewati lengannya, ia mulai benar-benar menjadi takut. Pada saat ini, di bawah penindasan pedang berat Yunche, apalagi mundur untuk melarikan diri, ia bahkan tidak bisa melepaskan kata tunggal. Visi Yunche sudah berubah menjadi bidang merah kabur, dan hanya Qihuo yang tersisa di dunia berwarna merah ini.
Satu-satunya hal dalam hatinya adalah jumlah niat membunuh yang melimpah. Namun, Feng Qihuo masih singgasana tingkat tinggi, bahkan jika itu adalah serangan Yun Ce dalam kondisi terkuatnya, mereka masih diblokir satu demi satu. Ekspresi Yun Ce menjadi lebih mendung saat seberkas cian tiba-tiba keluar dari lengan kirinya. Pegangan mendalam level terendah adalah merah, itu menjadi oranye setelah memiliki garis keturunan naga dewa, kemudian kuning di bawah negara jiwa jahat. Di bawah kondisi jantung yang terbakar, ia menjadi hijau, dan sekarang ia berada dalam kondisi purgatori. Itu mengejutkan menjadi cian yang sama Yun Changhai miliki. Pegangan mendalam berwarna cian setara dengan setengah kekuatan pengguna. Di bawah keadaan di mana ia mendorong dirinya sendiri hingga batasnya, menggunakan pegangan yang dalam tidak diragukan lagi akan mempercepat konsumsi energinya dengan jumlah yang besar dan menyebabkan benturan hebat yang akan mengakibatkan konsekuensi yang tidak terduga. Namun, untuk benar-benar menekan Feng Qihuo, Yun Ce memutuskan untuk menggunakan pegangan yang dalam. Bang! Feng Qihuo sudah nyaris berhasil menahan pedang yang berat. Begitu pegangan yang dalam keluar, dia tidak lagi memiliki energi yang tersisa untuk menghalangi itu, dan dipukul dengan kuat di kepala dengan pegangan yang dalam. Suara ledakan langsung datang dari kepalanya ketika seluruh orangnya terlempar dari terbang. Kemudian, dia jatuh 150 meter di tanah, dia menghancurkan lubang besar beberapa meter dengan kepala dan tubuh bagian atas terkubur di bagian bawah lubang besar. Ah, dasar! Feng Qihuo melepaskan suara gemuruh seperti binatang saat dia dengan ganas keluar dari lubang besar. Seluruh wajahnya dipenuhi darah, kulitnya, merah yang bahkan lebih cerah. Di dahinya ada penyok berdarah sebesar kepalan tangan. Dia merasa tidak nyaman sampai pada titik di mana dia tampak gila, tetapi sebelum sempat mengeluarkan kutukan, sosok di depan matanya berkedip. Pedang tebal berwarna abu dinyalakan dengan api Phoenix sekali lagi muncul di dalam pupilnya, bersama dengan tangan mendalam Qian yang telah berubah menjadi pedang berat. Mata Feng Qihuo menjadi merah karena kedua tangannya mencengkeram pedangnya. Dia melemparkan semua kekuatannya ke pedang api sebelum menyapa pedang berat Yun Ce dan tangan yang dalam. Ledakan. Dalam sekejap itu, 3 gunung pendek di dekat keduanya secara bersamaan jatuh dari goncangan. Di dalam bulan darah, semua batu dan pohon telah dihancurkan menjadi bubuk halus. Kedua orang itu adalah dedaunan mati yang telah terperangkap dalam 2 badai terpisah ketika mereka dengan ringan berkibar di 2 arah yang berbeda. Bang! Tubuh Feng Qihuo dengan keras menabrak pohon kuno. Dia jatuh terbalik di tanah dan terbatuk-batuk. Setiap batuk akan membawa banyak gumpalan darah ketika dia hampir mengeluarkan batuk yang pecah dari organ internalnya keluar. Namun, bahkan pada keadaan seperti itu, dia masih tidak punya waktu untuk bernapas karena siluet Yun Ce muncul sebelum matanya seperti hantu sekali lagi. Kondisi Yun Ce saat ini terlihat bahkan lebih buruk dari itu, seluruh tubuhnya berdarah, tidak ada satupun titik di wajahnya atau anggota badan yang belum diwarnai merah darah. Terutama pedang berat yang diraihnya dengan kedua tangan, aliran dan aliran darah mengalir dan menetes ke bawah. Namun, aura dan kecepatan iblisnya yang mengesankan tidak berkurang sedikitpun. Sama seperti tatapan Feng Qihuo menangkapnya, di saat berikutnya, patah shadow bintang Yun Yun bintang ke depannya. Kamu, orang gila. Bola mata Feng Qihuo terkejut sampai mereka hampir meledak. Meskipun dia telah menerima serangan berat Yun Ce jelas juga menerima serangan yang berisi semua kekuatannya. Dia juga bisa melihat betapa terluka parah Yun Ce saat ini. Tapi di bawah kondisi seperti itu, dia sebenarnya tidak menekan lukanya, melainkan, dia melanjutkan serangannya. Feng Qihuo telah hidup lebih dari 100 tahun. Bukannya dia belum pernah melihat orang gila sebelumnya, tapi dia belum pernah melihat orang gila yang menjadi gila sampai sejauh ini. Dia mengertakkan giginya dengan erat. Saat dia hendak mengumpulkan semua energi yang mendalam di dalam tubuhnya, matanya tiba-tiba membesar. Terpantul di matanya adalah naga biru-biru yang meraung di langit. Domain naga jiwa. Jiwa naga yang gemetar bergema melintasi langit pegunungan Phoenix, membuat angka-angka membakar binatang buas semua berjongkok di tanah sambil gemetar ketakutan. Seluruh tubuh Feng Qihuo mulai menggigil saat ketakutan yang dalam terus mengental di wajahnya. Energi mendalam yang baru saja ia sulap dengan cepat tersebar di bawah ketakutannya. Memelihara Yun Ce dari kondisi purgatori, juga dengan cepat mendekati batas maksimalnya. Jika dia bisa, dia benar-benar ingin menghancurkan bumi Decimating Sky, untuk melenyapkan Feng Qihuo, tetapi karena keparahan luka internalnya, tubuhnya berada di tepi kehancuran. Jika dia menghancurkan Sky Decimating Earth, tubuhnya mungkin akan meledak seketika. Menggunakan Dragon Soul Domain akan menarik kekuatannya yang tersisa, membuat air mata yang sangat besar muncul dalam kondisi mentalnya. Tetapi di bawah keadaan yang tidak dapat menghancurkan bumi Decimating Sky, bahkan jika harganya sangat besar, untuk mengakhiri kecelakaan ini dan sepenuhnya menghilangkan Feng Qihuo, dia membuka Dragon Soul Domain tanpa ragu-ragu. Dragon Soul Domain tidak hanya akan memungkinkannya untuk mencapai targetnya, hal paling penting yang dilakukannya adalah memaksa semua lawan pertahanan energi yang mendalam untuk benar-benar hancur. Jika itu dalam keadaan normal, sebagai singgasana tingkat tinggi, efek Dragon Soul Domain akan berkurang dalam jumlah besar ke Feng Qihuo. Tetapi karena semua luka di tubuhnya telah sangat membingungkan Feng Qihuo. Dengan pikirannya yang sebagian besar hancur, Yun Ce tiba-tiba menyerang dengan kekuatan terkumpul terakhirnya terkondensasi di atas kedua tangannya. Falling Moon Sin King Star. Pedang berat itu terangkat, nyala api Phoenix naik. Sesar naga, yang merupakan kekuatan terakhir Yun Ce, membawa aura dewa kematian ketika menabrak hati Feng Qihuo.
Dihadapi dengan kematian yang semakin dekat, Feng Qihuo secara naluriah mengulurkan kedua tangannya untuk melindungi bagian depan dalam teror yang bergetar. Nyaris tidak berhasil mengatur penghalang pertahanan energi yang mendalam. Ledakan. Tanah meledak terbuka. Di bawah kondisi pikirannya yang hancur, pertahanan Feng Qihuo yang dibangun muncul seperti gelembung sabun yang lemah. Di tengah-tengah dunia suara gemetar, garis dan garis retakan dengan cepat menyebar di bawah kakinya, langsung memanjang hingga lebih dari 300 meter. Adapun Feng Qihuo, dia benar-benar menghilang dari garis pandangnya. Tidak diketahui seberapa dalam tubuhnya telah tenggelam jauh ke dalam tanah. Ketipak derai. Ketipak derai. Darah segar mengalir dari jaring-jari Yun Ce seperti mutiara dari tali yang putus, dengan cepat meneteskan tetesan-ketetesan di bawah kaki. Serangan habis-habisan sebelumnya membuat banyak retakan muncul di seluruh tubuhnya. Darah mewarnai tubuhnya, membuatnya menyerupai dewa setan berdarah, seorang asura keluar dari medan perang. Bahkan angin menyapu melewati tubuhnya membawa bau darah yang menyengat. Akhirnya selesai. Bang! Dragon Vault jatuh tanpa daya dari tangan Yun Ce. Di tengah suara pendaratan yang berat, lampu merah di mata Yun Ce menghilang. Pegangan yang dalam juga kembali di lengannya saat matanya perlahan tertutup. Setelah seluruh tubuhnya bergoyang, dia akhirnya jatuh ke tanah. Ketika dia memutuskan bahwa dia harus membunuh Feng Qihuo, dia tahu bahwa pertempuran ini akan menjadi sangat brutal. Karena dengan kekuatannya saat ini, ingin membunuh tahta tingkat tinggi mengharuskannya membayar biaya yang sangat besar. Dia akhirnya berhasil. Mendalam bumi menewaskan kaisar mendalam tahap akhir, dia bisa dikatakan telah menciptakan legenda yang belum pernah terlihat di benua langit yang mendalam. Titik penting hasil ini berasal dari pertama kali dia menangkap Feng Qihuo lengah dan menghancurkan lengan. Kalau tidak, bahkan dalam keadaan di mana dia memaksakan dirinya hingga batas, akan sulit baginya untuk menekan Feng Qihuo. Harus, cepat, tinggalkan tempat ini. Yun Ce berjuang untuk mengulurkan tangan. Menekan yang kotor di depannya, dia harus menguras hampir semua kekuatannya untuk merangkak beberapa inci ke depan. Apa yang harus dia lakukan sekarang harus merawat luka-lukanya, tapi tempat ini adalah Phoenix Mountain Rage, wilayah Divine Phoenix Sect. Di bawahnya, masih ada formasi Phoenix besar. Suara pertempurannya dengan Feng Qihuo sangat keras, sangat mungkin bahwa itu sudah mengingatkan beberapa anggota Divine Phoenix Sekte. Jika dia tidak segera pergi, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Lupakan apakah orang yang datang adalah singgasana, bahkan murid level terendah di Divine Phoenix Sect bisa mengambil nyawanya. Dia melihat tangan kirinya dan terus-menerus dipanggil untuk Snow Phoenix. Namun, meskipun segel yang mendalam telah melintas beberapa kali, The Snow Phoenix masih belum pernah muncul. Segel yang dalam belum hilang, bukti bahwa Snow Phoenix belum mati. Namun, serangan Feng Qihuo sudah cukup untuk membuatnya terluka serius sampai hampir mati. Huf. Serangan kesakitan yang hebat tiba-tiba datang dari arah Yun Yun mengulurkan tangannya. Terlebih lagi, itu terdengar jauh, belum dekat. Kulit Yun Ce berubah. Sedikit demi sedikit, dia menoleh. Sebuah tangan tiba-tiba muncul dari ujung jurang yang diukir oleh Skywolf Slash. Lalu, sosok yang benar-benar berdarah perlahan merangkak naik. Feng Qihuo. Drats, dia belum mati, kata Jasmine dengan suara rendah. Dapat dikatakan bahwa Feng Qihuo saat ini berada pada kondisi yang paling menyedihkan. Seluruh tubuhnya telah dimutilasi dengan buruk, tidak sedikit pun penampilan manusia bisa terlihat, tetapi dia sebenarnya benar-benar hidup. Selain itu, menilai seberapa cepat dia memanjat keluar dari jurang itu, jelas bahwa kondisinya setidaknya relatif lebih baik daripada Yun Ce. Mustahil, di bawah domain naga jiwa, dia pada dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Feng Qihuo, yang telah memanjat, bergoyang ketika dia berdiri. Melihat Yun Ce yang berdarah tergeletak di tanah, dia terus bergoyang saat dia mengeluarkan tawa yang kasar namun gila. Hahaha, bagaimana, bisa sedikit. Sepertimu, bunuh aku. Dia maju ke depan. Saat dia melangkah lebih dekat ke Yun Ce, kejahatan mengerikan muncul di wajahnya, aku akan merobek seluruh tubuhmu, sedikit demi sedikit, benar-benar hancur. Tepat pada saat ini, siluet besar tiba-tiba menyapu dari pendengaran disertai oleh tangisan panjang yang agak rapuh. Yun Ce berusaha mengangkat kepalanya. Setelah itu, kegembiraan liar muncul di matanya, Little Chan. Setengah dari bulu salju di Phoenix salju telah menjadi warna darah, tetapi masih sangat terbang. Saat itu terbang di atas Yun Ce, kedua sayapnya menepuk dan 3 garis es dingin berkilauan diluncurkan langsung ke Feng Qihuo. Pow. Jika itu dalam keadaan normal, bagaimana mungkin serangan Snow Phoenix mungkin membahayakan Feng Qihuo? Tapi tubuh Feng Qihuo saat ini benar-benar rusak, bahkan langkahnya tidak stabil, jadi itu tidak mungkin baginya untuk bertahan melawan serangan Snow Phoenix. 3 es dengan mudah menembus tubuh Feng Qihuo. Termasuk di antara mereka adalah salah satu yang menghantam lubang berdarah ukuran kepalan melalui tenggorokannya. Mata Feng Qihuo membulat. Di bawah serangan es, dia sangat jatuh ke belakang dan tidak bergerak lagi. Di bawah tubuhnya, ada genangan darah besar yang meluas dengan cepat. Kali ini, dia mati ke titik di mana dia tidak bisa lagi mati. Dia mungkin berpikir tentang bagaimana hidupnya akan berakhir, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan mati secara tragis, juga tidak akan membayangkan bahwa dia akan mati di bawah tangan seorang praktisi yang mendalam dari alam mendalam bumi dan langit yang dikontraknya. Binatang. Yun Ce menghela nafas lega. Saat pikirannya rileks,
Efek samping dari menggunakan domain naga jiwa melonjak naik, membuatnya sangat mempengaruhi kesadarannya menjadi keadaan kacau. Dia mengulurkan tangan di Snow Phoenix dan berkata dengan suara serak, Little Chan. Ayo, pergi. Semakin tinggi semakin baik. Semakin jauh semakin baik. Phoenix salju menyulap angin sepoi-sepoi, mengangkat Yun Ce di punggungnya. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya, terbang tinggi ke langit. Hati Yun Ce akhirnya agak tenang, dan pada saat itulah suara dingin Jasmine tiba-tiba terdengar, kamu sebaiknya tetap sadar. Anda harus tahu mengapa itu tidak segera tiba setelah Anda menyebutnya berkali-kali, itu tidak bisa dihindari bahwa luka-lukanya sangat parah, tidak hanya itu, telah terluka di sayap. Meskipun berhasil terbang sekarang, saya ragu itu bisa terbang jauh. Petik 2. Yun Ce. Jasmine jelas tidak mengatakan itu hanya untuk membuatnya takut. Yun Ce menggigit ujung lidahnya, membiarkan dirinya periode kesadaran singkat. Dia segera merasakan seluruh tubuh Snow Phoenix bergetar akut. Biasanya, ketika berhadapan dengan angin kencang besar, ia masih akan terbang dengan lancar, tetapi sekarang, angin sepoi-sepoi gunung yang sepoi-sepoi bertiup akan menyebabkan tubuhnya berayun dengan keras. Little Chan, kamu bisa melakukannya. Yun Ce berteriak lembut. Jika dia tidak bisa terbang keluar dari Phoenix Mountain Range, dia pasti akan mati. Namun, dia jelas meremehkan cedera Snow Phoenix Beast. Setelah berjuang untuk terbang sejauh beberapa kilometer, angin sepoi-sepoi bertiup kencang. Di bawah angin yang kuat ini, Phoenix salju segera mengeluarkan tangisan yang menyakitkan ketika kedua sayap tiba-tiba kejang sebelum jatuh. Little Chan. Di depan teriakan Yun Ce, Snow Phoenix tidak bereaksi sama sekali karena sudah pingsan di udara. Yun Ce memiliki garis keturunan Phoenix, garis keturunan naga dewa, perlindungan seni mendalam dewa sejati, dan tubuh yang benar-benar berubah, jadi tidak peduli seberapa serius cedera yang ia dapatkan, ia masih bisa bertahan. Tapi Snow Phoenix berbeda, itu hanya binatang mendalam langit biasa. Berjuang untuk terbang begitu lama dengan cedera besar sudah menjadi batasnya. Menyusul jatuhnya Snow Phoenix di udara, Yun Ce bahkan tidak memiliki energi untuk mencengkeram sayapnya yang bersalju dan perlahan-lahan dipisahkan dari Snow Phoenix saat mereka jatuh. Tidak lama setelah mereka jatuh, tubuh Yun Ce dengan keras menabrak tanah yang bukan bahkan yang sekeras itu. Itu adalah kemiringan miring yang besar, karena setelah jatuh, dia dengan cepat berguling ke bawah dengan Snow Phoenix Beast. Ketika dia berguling, penglihatannya yang setengah sadar melihat tempat yang mereka tuju. Itu sebenarnya tebing yang sangat curam. Dia melihat berbagai puncak gunung di atas tebing. Dan tidak ada yang lebih tinggi dari puncak gunung tempat dia turun. Dalam sepersekian detik itu, dia segera mengerti bahwa dia dan Snow Phoenix telah jatuh di atas puncak gunung tertinggi di Phoenix Mountain Range. Mereka saat ini jatuh dari puncak tertinggi. Dari ketinggian lebih dari 4.500 meter. Tubuhnya akhirnya jatuh ke tebing, kemudian, jatuhannya berubah menjadi setetes yang tajam. Dengan kepalanya menghadap ke atas, dia tidak bisa melihat tanah di bawahnya. Dia tidak tahu apakah bagian atas gunung atau tengah gunung ada di bawahnya. Atau apakah dia akan langsung jatuh ke bawah gunung. Siulan angin liar menyapu, dengan pikiran dan tubuhnya yang sangat berlebih-lebihan bersama dengan luka-lukanya yang parah, ia tidak dapat mengendalikan tubuhnya yang saat ini berada di udara, sedemikian rupa sehingga ia tidak mampu menyulap pertahanan energi yang dalam. Tidak yakin apakah garis keturunan yang ia peroleh dari para dewa dan pertahanan alami yang kuat dapat menahan kekuatan dampak yang akan ia terima dari jatuh di bawah keadaan di mana ia tidak memiliki pertahanan energi yang mendalam. Apakah tubuh dan tulangnya akan langsung dicabik atau tidak dan hancur? Deru angin menenggelamkan semua suara lainnya. Selain dari siulan angin, tidak ada dalam kesadaran Yun Ce, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menjerit. Setelah beberapa puluh napas berlalu, suara angin di samping telinganya masih menjerit. Sampai akhirnya, bang! Dia mendengar suara besar dirinya jatuh dan tangisan menakutkan seorang gadis. Semua sensasi menyakitkan di sekujur tubuhnya dengan cepat menghilang bersama dengan kesadarannya yang kabur. Setengah dari adegan terakhir yang dilihatnya adalah tebing gunung yang tinggi, dan separuh lainnya adalah langit biru. Lalu, wajah seorang gadis yang secantik itu. Sebagai mimpi muncul dari langit biru. Mata lebarnya bahkan lebih terang daripada bintang-bintang yang menatapnya. Mata ini semurni bulan yang cerah, penuh dengan ketulusan, kengerian, keheranan, dan keingintahuan. Yun Ce telah melihat banyak wanita cantik, tapi keindahan ilusi di depannya masih menyebabkan pikirannya bergetar tak terkendali. Sangat cantik. Apakah ini peri dari surga? Gambar kecantikan yang tidak seharusnya berada di dunia fana ini menjadi hal terakhir yang Yun Ce sadari. Setelah itu, dia benar-benar kehilangan kesadaran. Bab 416 Putri Salju. Tidak lama kemudian, Yun Ce akhirnya memulihkan sebagian kesadarannya, dan rasa sakit bisa dirasakan melalui setiap bagian tubuhnya. Untuk membunuh Feng Qihuo, dia telah membayar mahal, yang lebih besar dari yang dia duga. Hampir setengah dari semua pembuluh darahnya pecah, 70% ototnya menerima berbagai tingkat kerusakan, dan beberapa puluhan dari berbagai ukuran celah muncul di dalam organ internalnya. Jika luka-luka ini ada di tubuh praktisi biasa, mereka pasti sudah lama mati. Sensasi menyakitkan memberitahu Yun Ce bahwa dia belum mati, karena fungsi tubuhnya juga mulai pulih. Dia samar-samar merasakan arus energi mendalam hangat yang perlahan mengalir melalui tubuhnya. Ini bukan energinya yang mendalam, melainkan, itu adalah milik orang lain. Aliran energi yang dalam ini lembut dan hati-hati, seolah-olah ingin menyembuhkan luka-lukanya, namun juga takut melukai dirinya secara tidak sengaja.
Kegiatan yang hati-hati dan ragu-ragu ini membuktikan bahwa pemilik energi yang dalam ini tidak pernah menggunakan energi yang dalam untuk menyembuhkan cedera. Siapa yang mungkin? Siapa yang menyelamatkan saya? Pada saat ini, adegan yang dia lihat sebelum kehilangan kesadaran muncul di benak Yun Che. Itu adalah wajah yang cantik dan murni yang seharusnya tidak ada di dunia fana. Meskipun dia hanya melihatnya sekilas dalam waktu yang sangat singkat sebelum dia kehilangan kesadaran, itu masih meninggalkan tanda yang bertahan lama dan telah terukir di kedalaman jiwanya. Tidak peduli siapa yang melihatnya, kecantikan seperti itu tidak mungkin dilupakan seumur hidup. Apakah itu mimpi? Atau lukisan pada gulungan? Tidak. Bahkan dalam mimpi, bahkan jika itu adalah artis terbaik di dunia, keindahan tak tertandingi semacam itu tidak mungkin untuk digambarkan. Wajah seperti mimpi yang indah membuat kesadaran Yun Che yang baru saja bangun merasakan keracunan kabur yang tak terkendali, bahkan rasa sakit di tubuhnya telah dilupakan. Arus energi mendalam hangat perlahan-lahan menghilang, dan kesadaran Yun Che menjadi diam. Tidak lama setelah itu, kesadaran Yun Che terbangun sekali lagi, dan masih merasakan energi mendalam yang hangat dan lembut. Waktu setelah itu, kesadarannya terus-menerus terbangun dan tertidur. Setiap kali pulih, ia akan merasakan aliran energi yang dalam. Atau mungkin setiap kali aliran energi yang dalam datang, kesadarannya akan bangkit untuk waktu yang singkat. Pada akhirnya, pada suatu saat, jari-jari di kedua tangan Yun Che berkedut, saat kelopak matanya yang sangat tebal dibuka sedikit demi sedikit di bawah desakan tekadnya. Yang memasuki matanya adalah cahaya terang dan langit biru. Tubuh Yun Che memiliki tingkat pemulihan yang mencengangkan. Begitu dia membuka matanya, dia merasakan keberadaan tubuhnya dan 4 anggota tubuhnya. Meskipun mereka berat, dia dengan jelas merasa bahwa dia bisa mengendalikan gerakan mereka. Sedikit energi mendalam juga telah terkumpul di dalam pembuluh darah yang awalnya kosong. Energi mendalam ini juga membantu tubuhnya memulihkan fungsi tubuhnya, sedemikian rupa sehingga memungkinkannya bergerak dalam tindakan paling sederhana. Termasuk berdiri. Yun Che meraih tanah, mengertakkan gigi, dan berjuang untuk duduk. Ah, kamu sudah bangun. Suara seorang gadis terdengar di telinganya, suara ini muda dan lembut, suara yang sangat halus sehingga sepertinya tidak berasal dari dunia ini. Ketika dia mendengar suara ini, sebuah getaran yang tak terkendali menghampiri jiwa Yun Che, dan juga semacam kerinduan yang gila dan tak tertahankan. Kerinduan untuk mengetahui pemilik suara ini, untuk mengetahui gadis macam apa yang bisa mengeluarkan suara yang murni, halus, dan halus suara. Dia menoleh untuk melihat gadis yang berdiri di sampingnya. Itu adalah gadis yang tampaknya telah keluar dari dunia peri. Begitu dia dengan jelas melihat wajahnya, kesadaran Yun Che tiba-tiba keluar sekejap, tidak berani mempercayai gambar di depan matanya. Karena dia tidak berani percaya bahwa wajah yang sangat cantik ada di dunia ini. Yun Che mencari ingatannya sendiri, namun masih belum bisa mengeluarkan kata-kata untuk menggambarkan bagaimana wajah ini. Gadis itu mengenakan pakaian merah mewah, disulam di atas adalah burung phoenix terbang. Ini bukan pertama kalinya Yun Che melihat jubah phoenix, tapi jubah phoenixnya bahkan lebih cantik dari yang pernah dilihat Yun Che sebelumnya. Tidak peduli warna merah atau emas, keduanya berkilau cerah, seolah setiap benang dan setiap hiasan terbuat dari bahan yang paling mahal di dunia. Namun, jubah phoenix ini seperti kosmetik di batu giok, dibayangi oleh kulitnya yang bersalju. Jika pakaian mewah ini terlihat di tempat lain, itu akan meninggalkan satu dumbstruck, namun tidak akan pernah menarik perhatian Yun Che. Matanya tertuju pada wajah gadis itu, tidak mampu bergerak menjauh. Terutama matanya yang indah. Mata-mata itu tampak seperti riak-riak biru, mengembun di dalam murid-muridnya yang melamun, menjadi mimpi yang ilusi, puitis, seperti peri. Ini adalah peri yang dia lihat sebelum dia kehilangan kesadaran. Dan bukan dari imajinasinya, atau ilusi. Dia berdiri di sana dengan tenang ketika bulu matanya yang halus berkibar-kibar, tanpa sedikitpun ketidakmurnian, matanya menunjukkan ekspresi gembira dari gunung dan mata air yang jernih. Kemudian, dia menatapnya dengan agak gugup. Angin lembut mengangkat sudut roknya, menghasilkan keanggunan sederhana, namun puisi paling indah di dunia ini tidak bisa menggambarkannya. Dia kelihatannya baru berusia sekitar 15 atau 16 tahun, matanya yang indah dan melamun masih muda. Dalam hal penampilan, dia tidak bisa dibandingkan dengan Xia King Yue, tetapi dalam hal seberapa halus dan sempurna kulitnya, bahkan Xia King Yue, peri nomor 1 Blue Wind, lebih rendah. Dalam dua kehidupan Yun Che, dari semua wanita yang dia temui, dalam hal kulit, hanya Jasmine yang bisa berdiri bahu-membahu dengannya. Seolah-olah surga menyayanginya, dan memberinya kulit seperti peri di depan matanya. Jika dia adalah manusia biasa, dia percaya bahwa hatinya pasti akan hilang, tetapi dia bukan manusia biasa. Di seluruh benua langit yang mendalam, mungkin mustahil menemukan sedetik yang bisa membuatnya melupakan dirinya sendiri hanya dengan warna kulit mereka. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya, sedikit menundukkan kepalanya saat dia menenangkan hatinya. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat wajah seperti peri lagi, itu masih sangat indah, tapi dia tidak lagi terganggu. Dia membuka bibirnya yang kering, berbicara dengan suara serak dan kasar, apakah kamu yang menyelamatkan aku? Sepertinya begitu. Gadis itu sedikit menyemangati bibirnya yang seperti bunga dan berbicara seolah-olah dia tidak yakin, ini adalah pertama kalinya aku mencoba menyelamatkan seseorang, jadi aku tidak yakin apakah aku melakukannya dengan benar. Sudah berhari-hari, dan aku tidak yakin apakah aku harus memberitahu ayah kerajaan, tapi untungnya kau bangun. Oh benar, siapa namamu? Penatua yang manakah Anda? Mengapa Anda jatuh dari tebing Absolute Phoenix?
Ayah kerajaan, kasual gadis itu menyebabkan hati Yun Ce bergetar hebat. Ayah kerajaan. Jubah Phoenix yang sangat mewah. Berusia sekitar 15 hingga 16 tahun. Dan wajah yang begitu indah sampai-sampai menjadi ilusi. Apakah dia sebenarnya yang dibicarakan Hua Minghai, Putri Salju, yang dikenal sebagai kecantikan nomor satu mendalam Sky? Awalnya, Hua Minghai menggunakan nada suara yang berlebihan ketika menyebutkan Putri Salju, jadi dia tidak pernah mempercayainya. Tapi gadis di depannya ini, memang cukup baginya untuk diberi judul, kecantikan nomor satu Sky yang mendalam, karena wajahnya. Namun, jika dia benar-benar Putri Salju, mutiara paling berharga dari Divine Phoenix Sect, seluruh harta Divine Phoenix Empire dianugerahkan oleh surga. Lalu mengapa dia ada di sini? Ketika dia berkata, berhari-hari, itu berarti dia kehilangan kesadaran selama beberapa hari. Dan dalam, banyak hari, terakhir ini, dia selalu ada di sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa sebenarnya situasi saat ini dia berada? Pikiran Yun Ce cepat berputar karena setiap jenis kemungkinan dengan cepat terlintas di benaknya. Dia menggeser tubuhnya, nada suaranya yang ramah mengandung sedikit teror, namaku Feng Lingyun, di bawah penatua ke-19. Saya sedang berlatih sendirian di dalam Phoenix Mountain Range dan menemukan seekor binatang buas yang sangat menakutkan, kemudian dipaksa untuk melompat dari Absolute Phoenix Cliff. Saya berterima kasih kepada Putri Snow karena menyelamatkan hidup saya. Petik 2. Mata gadis itu jernih, dan seterang pagi hari. Di depan mata yang indah dan gadis ini yang telah menyelamatkan hidupnya, tidak diragukan lagi adalah dosa besar. Tetapi karena dia belum pulih dari luka-lukanya, apa yang harus dia lakukan sekarang adalah melindungi hidupnya sendiri, tidak peduli apa. Dia tahu alasan mengapa gadis ini menyelamatkannya, dan alasan mengapa dia tidak berjaga-jaga adalah karena dia memiliki aura Phoenix yang sama seperti yang dia lakukan. Oh, Putri Snow dengan polos memiringkan kepalanya yang lembut. Kemudian, alisnya yang halus menunduk, ketika dia mulai tertawa ringan, seperti yang diharapkan dari apa yang dikatakan ayah kerajaan, kamu tahu siapa aku dalam sekejap. Ayah kerajaan mengatakan bahwa di dalam sekte, meskipun tidak banyak yang melihatku, asalkan itu seseorang dalam klan, bahkan jika mereka belum pernah melihatku sebelumnya, mereka akan langsung mengenaliku. Gadis itu tertawa dengan tulus, seolah-olah tawanya adalah musik surgawi yang datang dari antara awan-awan yang dapat membilas pikiran-pikiran paling jahat dari dunia. Yun Ce membuka mulutnya, dan mengucapkan, yang mulia adalah gadis paling cantik di dunia, tidak peduli siapa yang melihat Putri Salju, mereka tidak akan pernah mengenali dengan keliru. Tempat ini, di mana ini? Apakah saya mengganggu kultivasi terpencil yang mulia? Ini adalah Phoenix Perching Valley, tempat yang saya mainkan sejak kecil. Putri Snow sama sekali tidak waspada dengan Yun Ce saat dia menjawab dengan santai. Mungkin itu adalah garis keturunan Phoenix-nya, atau mungkin karena dia selalu semurni ini, dan tidak pernah berhubungan dengan dosa, juga tidak harus berjaga-jaga sama sekali. Ayah kerajaan akhir-akhir ini benar-benar sibuk dan takut kalau saya akan disakiti oleh orang lain, jadi dia mengizinkan saya untuk datang ke sini untuk berkonsentrasi pada budidaya Ode Dunia Phoenix. Selain saya dan ayah kerajaan, biasanya tidak ada yang diizinkan masuk, Anda sebenarnya yang pertama, Anda tahu. Petik 2. Petik 2, Yang Mulia, lalu mengapa Anda tidak memberitahu Sekte Guru tentang saya? Yang Mulia tidak takut kalau saya bisa menjadi orang jahat. Yun Ce menggenggam dadanya, memeriksa kondisi lukanya. Aku memang berpikir untuk memberitahu ayah kerajaan. Gadis itu menjulurkan hidungnya yang putih, anggun, seperti hidung kuda, tapi jika aku memberitahu ayah kerajaan, dia pasti akan membunuhmu. Anda jatuh dari tempat yang tinggi, dan ini sudah terluka. Jika Anda dibunuh oleh ayah kerajaan, itu akan terlalu menyedihkan, dan Little White akan sedih. Orang jahat. Anda sama dengan saya, keturunan Phoenix, bagaimana Anda bisa menjadi orang jahat? Selain itu, Little White sangat cantik dan patuh, pemiliknya tidak akan pernah menjadi orang jahat. Petik 2. Apa yang menyelamatkan Yun Ce bukan hanya energi yang mendalam, tetapi hati lembutnya, meskipun dia menggunakan metode yang tiba-tiba untuk memasuki wilayahnya. Hanya, Little White, apa artinya itu? Di telinganya, tangisan burung yang agak lemah, namun masih bergema terdengar. Suara ini membuat Putri Salju dengan lembut, saat dia berbalik, lalu berlari dengan kuat seperti sprite ke arah siluet putih salju yang luar biasa. Little White, luka-lukamu belum pulih, kau tidak diperbolehkan bergerak, kalau tidak, itu berarti Anda tidak taat. Bahkan jika Anda melihat bahwa pemilik Anda terjaga, Anda masih tidak bisa bergerak dengan gegabah. Petik 2. Di tanah bahkan tidak 30 meter di belakang Yun Ce adalah Snow Phoenix Beast. Sayapnya dibuka, dan noda darah pada sayapnya telah dicuci bersih, tanpa jejak warna berdarah. Putri Salju berdiri di sisinya dan menggunakan tangan kecilnya yang berwarna putih salju untuk membelai bulunya yang lembut, dingin, dan bersalju. Dari keadaan gelisah, dia membuatnya dengan tenang patuh ketika dengan hati-hati menarik sayapnya. Yun Ce terkejut. Itu adalah Snow Phoenix. Sebenarnya tidak apa-apa, tubuhnya sendiri hampir tidak bisa menahan jatuh dari tempat yang tinggi, tetapi Snow Phoenix sudah kehilangan kesadaran pertengahan penerbangan, tidak dapat sepenuhnya membuat dirinya melayang dan menggunakan kemampuan pertahanan apapun. Dari ketinggian seperti itu, ia telah jatuh tajam, jadi tulang dan tubuhnya seharusnya dihancurkan. Mengapa sepertinya luka-lukanya jauh lebih ringan daripada miliknya? Mungkinkah gadis ini telah menyelamatkan Snow Phoenix sebelum jatuh? Kemudian, putih, yang dia bicarakan, adalah Snow Phoenix Little Chan. Bab 417 Tarian Salju, 1.
Kaulah yang menyelamatkan Little Chan. Melihat Snow Phoenix aman dan sehat, dengan luka yang sebagian besar sudah sembuh, Yun Ce merasa jauh lebih nyaman. Betul, Putri Snow berbalik dan berkata dengan gembira, itu jatuh setelah Anda dan saya harus mendukungnya dengan kekuatan saya. Kalau tidak, Little White pasti sudah mati. Chan kecil, itu namanya. Nama yang aneh. Saya pikir Little White terdengar jauh lebih baik, bukankah begitu, Little White? Petik 2. Skri, Snow Phoenix menundukkan kepalanya dan menjerit pelan. Dari bagaimana aktingnya, sepertinya. Itu setuju dengan Putri Salju. Melalui segel yang mendalam, Yun Ce merasa bahwa luka Snow Phoenix sudah sembuh sekitar 70%. Terbang keluar dari Phoenix Mountain Range tidak akan menjadi masalah sama sekali. Meskipun kondisinya masih sangat buruk, tinggal di tempat seperti itu akan terlalu berbahaya. Sekarang setelah dia sadar kembali, dia harus segera pergi. Yun Ce mengumpulkan semua kekuatan di dalam tubuhnya dan berdiri dengan goyah. Saat dia berdiri, mata indah Putri Salju menatap lebar ketika dia berseru dengan cemas, kamu. Kenapa kamu berdiri? Dengan cedera serius seperti itu, Anda seharusnya tidak bergerak. Petik 2. Yun Ce menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, saya berterima kasih kepada Putri Snow karena telah menyelamatkan saya dan Little Chan. Aku akan selamanya mengingat kebaikanmu terhadap kami. Namun, tempat ini adalah wilayah Putri Salju. Saya jatuh di sini sudah merupakan kejahatan yang tidak termaafkan. Aku tidak berani mengganggu Yang Mulia, Little Chan. Ayo pergi. Rasa sakit yang intens tiba-tiba datang dari dadanya dan wajah Yun Ce langsung memucat saat dia meludahkan mulut kabut darah dengan pu. Tubuhnya terhuyung dan dia setengah berlutut ke tanah. Putri Snow berteriak kaget dan bergegas menuju Yun Ce, secara naluriah ingin maju untuk membantunya. Namun, ketika dia mendekati dia tiba-tiba berhenti dan bahkan menarik tangan yang dia tawarkan. Dia bahkan mundur beberapa langkah dan berkata dengan gugup, kamu, apa kabar? Saya sudah mengatakan, dengan cedera serius seperti itu, Anda seharusnya tidak bergerak. Cepatlah dan istirahat. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menggunakan energi saya yang mendalam untuk membantu Anda memulihkan cedera Anda. Petik 2. Yun Ce mendukung dirinya sendiri dengan meletakkan tangannya di tanah. Setelah beberapa saat, dia akhirnya tenang. Dia menggelengkan kepalanya dan bertahan, tidak apa-apa, saya tidak berani terus mengganggu Yang Mulia. Selanjutnya, jika Sekte Master mencari tahu, saya pasti akan. Batuk. Dada Yun Ce naik intens dan dia terus-menerus meludahkan beberapa gumpalan darah. Meskipun dia sudah sadar kembali, luka dalam dan luarnya masih sangat parah. Jangan khawatir, Putri Snow melambaikan tangan mungilnya yang seputih salju, aku tidak akan menyalahkanmu. Aku juga tidak akan memberitahu ayahku, jadi kau bisa tenang dan tetap di sini untuk memulihkan luka-lukamu. Jika Anda bertahan lagi, cedera Anda akan memburuk. Juga, saya sangat suka Little White. Dia adalah binatang buas yang paling cantik yang pernah saya lihat. Jika kamu pergi, Little White harus pergi bersamamu. Aku benar-benar tidak tahan. Petik 2. Yun Ce akhirnya mengerti mengapa Putri Snow tidak mau membiarkannya pergi. Dia bahkan berjanji untuk tidak memberitahu ayahnya tentang hal itu. Setengah dari alasannya adalah karena kepribadiannya yang lembut, dan setengah lainnya tidak diragukan lagi karena Snow Phoenix. Putri Snow mengatakan sebelumnya bahwa ini adalah tempat yang hanya bisa dia dan ayahnya masuki. Sekarang dia telah berjanji untuk tidak memberitahu ayahnya, itu berarti bahwa tempat ini praktis adalah tempat paling aman dalam seluruh kekaisaran Phoenix Surgawi. Selanjutnya, melihat situasi Yun Ce saat ini, dia tidak cocok untuk melarikan diri. Memikirkan hal ini, dia langsung tenang, menenangkan pikiran dan darahnya. Dia duduk di lantai, lalu, Yang Mulia, maafkan gangguan saya. Ketika dia selesai berbicara, dia menutup matanya dan mulai menyalurkan Great Way of Buddha, menggunakan energi vital dari surga dan bumi untuk membantu memulihkan tubuhnya. Pemulihan pasif dari Great Way Buddha tidak dapat dibandingkan dengan ketika dia aktif menyalurkannya. Setelah kesadarannya pulih kembali, kecepatan pemulihannya sebagian besar meningkat. Melihat Yun Ce bersedia tinggal membuat Putri Snow menghela nafas lega. Dia dengan hati-hati menatap Yun Ce sebentar sebelum melompat ke samping Snow Phoenix dan menerkamnya. Seluruh tubuhnya ada di tubuhnya ketika dia dengan gembira berkata, itu bagus, Little White. Kita bisa bermain bersama sekarang. Wah, gelombang bulumu sangat lembut, sangat dingin. Kenapa kau sangat cantik? Meskipun Yun Ce tetap menutup matanya saat merawat lukanya, dia masih bisa mendengar apa yang terjadi. Suara seperti peri melayang ke telinganya bersama dengan angin, menyebabkan pikirannya goyah. Terlihat bagus, suara yang sangat bagus, begitu murni dan tanpa cacat. Apakah dia benar-benar anak manusia? Atau dia seseorang yang lahir dari mengumpulkan semua benda paling indah di dunia? Tanda pisah. Phoenix Perching Valley dikelilingi oleh pegunungan di tiga sisi dan sisi selatan yang tersisa, adalah Absolute Phoenix Cliff sepanjang 3.000 meter. Tempat ini tampaknya mengumpulkan semua energi spiritual dari seluruh gunung surgawi Phoenix dan sekilas, itu semua hijau bersih murni tidak seperti tempat lain yang kering dan layu merah. Bahkan angin tampak sangat bersih dan lembut. Di tengah Phoenix Perching Valley ada danau yang tenang dan jernih. Di samping danau itu adalah Snow Phoenix yang benar-benar putih dan sangat indah, minum dari air danau yang jernih. Di sampingnya ada seorang gadis yang tampak seperti peri dari sebuah lukisan. Gadis itu mengenakan jubah Phoenix yang elegan, tapi itu dibayangi oleh kulitnya yang seperti jadilike. Tampak belakang, pandangan sampingnya seperti peri dari mimpi.
Tanpa melihat wajahnya dan hanya dari pandangannya saja, orang dapat mengatakan bahwa kecantikannya adalah satu-satunya yang dimiliki oleh dewa. Gadis muda itu menghirup udara danau yang bersih untuk sementara waktu, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat jari gioknya dan dengan lembut melepaskan ikat rambutnya, membiarkan rambut hitam panjangnya yang berkilau tersebar seperti bendungan yang rusak. Setiap helai rambut seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri dan menari di udara sebelum jatuh ke bahunya. Saat tangan gioknya turun, tali di jubahnya juga dilepaskan dengan lembut. Jubah Phoenix berwarna emas yang disulam dengan Phoenix emas dengan lembut turun dari bahunya. Tanpa pakaian, dia begitu sempurna sehingga menghipnotis. Tubuh giok yang mengejutkan jiwanya terekspos dalam diiringi angin sepoi-sepoi gunung yang lembut, bersama dengan punggungnya yang salju putih tanpa cacat, pinggangnya yang tipis, dan kakinya yang ramping dan tanpa cacat. Dan semua ini hanya bisa menghasilkan kata, kesempurnaan, dalam pikiran siapapun. Pandangan ini hanya punggungnya, mampu membuat pria kehilangan kendali dan menjadi gila. Dia melepaskan sepatu emasnya dan memperlihatkan kakinya yang seperti salju teratai. Dia melambaikan tangan ke Snow Phoenix, dan dengan lembut melangkah ke danau dengan senyum tanpa cacat. Bahkan tanpa kaki batu gioknya di air kolam, mereka sudah memesona berkilauan. Little White, apakah kamu ingin mandi bersama? Disinilah tempat saya mandi setiap hari. Petik 2. Seluruh wilayah Gunung Surgawi Phoenix panas sekali kecuali tempat ini, yang sunyi dan jernih. Bahkan air danau pun agak dingin. Gadis muda itu mengambil air danau, membiarkannya mengalir dari antara jari-jarinya. Ujung bibirnya bergerak sedikit ketika dia diam-diam melihat air yang mengalir dari lengan batu gioknya ke gundukan salju di depan dadanya. Air danau itu sangat jernih, begitu jernih sehingga butiran pasir terkecil di bawah air bisa terlihat. Sosoknya yang cantik bahkan lebih berbeda, tetapi sayangnya, tidak ada seorang pun di sana yang menghargai pemandangan indah ini. Bersamanya, hanya seekor binatang buas yang dalam yang minatnya paling besar adalah minum di air danau yang manis. Little White, apakah Anda benar-benar tidak ingin mandi bersama? Mengapa Anda sudah memiliki pemilik? Saya sangat suka Anda, karena saya suka warna putih, yang juga merupakan warna salju. Ketika saya berusia 13 tahun, Divine Phoenix Kota memiliki salju yang sangat besar dan itu adalah pemandangan paling indah yang pernah saya lihat. Saya merasa bahwa saya semua menyatu dengan salju putih. Namun, setelah hari itu, saya belum pernah melihat salju lagi. Gadis muda itu menopang wajahnya yang cantik dengan tangannya ketika dia melihat Snow Phoenix. Di dalam matanya yang indah ada cahaya buram. Ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, bahu batu gioknya terekspos di permukaan air, garis besarnya adalah keindahan murni yang dipersonifikasikan, pemandangan itu sangat menarik. Gadis muda itu tiba-tiba berteriak ketika dia berbalik ke selatan dan dengan lembut berkata, Little White, kurasa pemilikmu sudah bangun. Mari kita cari dia. Petik 2. Dia dengan ringan terbang keluar dan mengenakan jubah Phoenix yang elegan kembali ke tubuh batu gioknya yang memikat. Dia mendarat di punggung Snow Phoenix yang luas saat dia berteriak dengan gembira, ayo pergi. Petik 2. Phoenix salju menangis bahagia saat merentangkan sayapnya dan terbang ke arah Yunce. Kali ini Yunce bermeditasi, adalah 2 hari lagi. Pada saat ia sadar kembali, luka-luka internal dan eksternalnya telah pulih sekitar 30%, kekuatannya yang dalam juga telah pulih sekitar 20 hingga 30%. Dalam waktu kurang dari 1 minggu, dia seharusnya lebih atau kurang sepenuhnya sembuh selama dia tidak terlibat melawan siapapun sementara itu. Kalau tidak, luka-lukanya pasti akan menjadi lebih buruk. Dengan demikian, tempat ini, di mana ia tidak pernah terganggu, adalah tempat terbaik untuk tinggal. Prasyarat baginya untuk berada di sini adalah untuk tidak memberitahu siapapun bahwa dia ada di sini, dan keputusan ini diambil oleh Putri Snow, yang berpikir bahwa dia adalah seorang murid Phoenix. Sesosok putih melintas melewati langit dan berputar di atas kepalanya sebelum perlahan-lahan mendarat di depannya. Putri Snow melompat turun dari belakang Snow Phoenix dan menatapnya dengan senyum yang mekar, kamu akhirnya bangun. Kalau tidak, Little White akan khawatir mati. Apakah Anda merasa bahwa luka Anda lebih baik? Senyum gadis itu terlalu memesona. Yunce kehilangan konsentrasi sejenak sebelum dengan panik mengatakan, saya sudah banyak pulih. Saya berterima kasih kepada Putri Snow atas perhatiannya. Lihat. Saat dia berbicara, dia mengulurkan anggota tubuhnya yang sudah bisa bergerak bebas. Wah, Anda benar-benar pulih begitu cepat. Saya masih berpikir Anda akan membutuhkan waktu yang lama. Ketika dia mengatakan ini, dia melihat pada Snow Phoenix, dan nadanya tiba-tiba berubah agak malu-malu, namun, luka-lukamu belum sepenuhnya pulih. Anda tidak boleh terlalu banyak bergerak. Tinggallah di sini selama beberapa hari, aku tidak akan membiarkan ayah kerajaan tahu. Petik 2. Terima kasih, Yang Mulia. Yunce tersenyum. Dia sekarang tahu bahwa alasan Putri Snow bersedia membiarkannya tinggal adalah karena dia sangat menyukai Snow Phoenix. Phoenix salju adalah binatang putih murni yang elegan. Selain itu adalah jenis es, yang jarang terlihat di Divine Phoenix Empire. Dalam elemen api Divine Phoenix City, itu bisa dikatakan punah. Karena itu akan membuatnya penasaran dan iri. Atau mungkin, itu karena dia terlalu kesepian dan kedatangannya berarti dia sekarang memiliki teman untuk bermain. Karena belum makan berhari-hari dengan tubuh penuh luka, gelombang rasa lapar menyerang Yunce saat dia duduk. Dia mengambil daging naganya dan memasaknya menggunakan api Phoenix-nya. Meskipun tubuh besar yang dimiliki naga api, tidak ada banyak daging yang tersisa karena Yunce menggantikannya untuk makanannya. Saat ini, hingga 99% daging sudah dimakannya.
Dalam Sky Poison Pearl-nya, hanya ada 25 kilogram yang menyedihkan. Namun, selama proses ini, keterampilannya memanggang daging naga meningkat beberapa kali lipat. Menggunakan tingkat api apa, untuk berapa lama, dan menggunakan bumbu apa untuk memasak daging yang paling nikmat sekarang mudah baginya. Bab 418 Tarian Salju, 2. Daging naga awalnya adalah daging paling enak di dunia. Ini, ditambah dengan teknik memanggang ahli, masih membuat Yun Ce, yang hampir memakan semua daging naga api, diam-diam menelan. Wah, baunya enak. Ada yang baunya enak. Petik 2. Aroma harum daging naga memikat Putri Salju, yang selalu bermain dengan Snow Phoenix. Dia berdiri di sana, menatap tanpa berkedip ke daging naga tusuk di tangan Yun Ce. Begitu dia mendekat, intensitas aroma menyerang hidungnya, menyebabkan dia secara tidak sadar menelan beberapa kali. Apa itu? Baunya sangat enak. Ini pertama kalinya saya mencium sesuatu yang sebagus ini. Petik 2. Putri Salju adalah mutiara Divine Phoenix Sekte yang paling berharga, lingkungan tempat ia dibesarkan adalah salah satu gadis biasa yang tidak pernah bisa bayangkan. Menemani dia setiap hari adalah makanan yang paling mewah. Dia tidak pernah tahu bahwa daging naga yang dipanggangnya karena rasa lapar akan memikatnya, dan bahkan membuatnya diam-diam meneguk dengan manis beberapa kali. Jantung Yun Ce berdenyut tak terkendali. Dia berhenti membakar api Phoenix-nya, dan mengangkat daging naga yang sudah dipanggang. Ini adalah daging naga, apakah Yang Mulia belum pernah memakannya sebelumnya? Daging naga, saya pikir saya memakannya sebelumnya. Putri Snow agak tidak pasti, tapi, aku tidak pernah mencium bau daging naga yang harum. Bisakah kau membiarkan aku memakannya sedikit? Saya benar-benar ingin tahu bagaimana rasanya daging yang harum. Petik 2. Meskipun dia sedang berbicara dengan Yun Ce, matanya yang jernih terus menatap daging naga di tangannya. Ekspresi lapar menyebabkan Yun Ce memiliki dorongan untuk menerkam untuk menciumnya. Pada saat yang sama, dia agak sedih. Di matanya, tidak apa-apa jika aku, pria cantik nomor 1 di seluruh Blue Wind Nation. Oh tidak, semua benua langit yang mendalam tidak bisa dibandingkan dengan Snow Phoenix, tapi sepertinya seperti aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan daging panggang. Menuju ekspresi penuh harapan, kerinduan, bahkan jika hati Yun Ce 10 kali lebih kuat, dia masih tidak memiliki kekuatan untuk menolak. Dia menyerahkan daging naga yang sudah dipanggang kepada Putri Snow, dan berkata dengan murah hati, tentu saja. Jika Yang Mulia suka, Anda bisa makan semua ini, saya masih memiliki sisa yang cukup banyak. Petik 2. Terima kasih sekali. Petik 2. Putri Snow dengan gembira mengulurkan lengan putihnya. Kemudian, ketika dia berada beberapa detik lagi dari daging naga, dia menarik tangannya kembali, dan bertanya dengan malu-malu, bisakah kamu melemparkannya kepadaku? Mengapa? Karena ayah kerajaan mengatakan ini sebelumnya, tidak ada yang diizinkan menyentuh tubuhku, terutama pria. Aku tidak bisa tidak mendengarkan kata-kata ayah kerajaan, jadi. Yun Ce sedikit terpana. Hua Minghai mengatakan bahwa selama waktu sebelum dan setelah Putri Snow berusia 13 tahun, dia tidak pernah muncul di manapun. Ini berarti bahwa Divine Phoenix Sekte sangat melindungi Putri Salju. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa tidak ada yang diizinkan untuk menyentuh tubuhnya. Perlindungan yang dimiliki Divine Phoenix Sect untuknya hanya pada tingkat yang tidak bisa dipahami. Kemudian, dia menyusup ke wilayah Putri Salju, berbicara dengannya dalam jarak yang sangat dekat, berhubungan dengannya selama berhari-hari. Jika Divine Phoenix Sekte mengetahui hal ini, Yun Ce segera menyadari bahwa dia telah menyentuh besar Divine Phoenix Sekte. Itu tabu terbesar, yang beberapa kali lebih tabu daripada dia memiliki garis keturunan Phoenix. Karena dia sudah melakukan tabu yang sangat besar. Kemudian, melakukannya sedikit lebih lama tidak apa-apa. Selain itu, keluhannya dengan Divine Phoenix Sect semakin sulit untuk dihilangkan. Yun Ce tersenyum. Tanpa berkata apa-apa, dia mendorong keluar dengan telapak tangannya, dan daging Dradon perlahan-lahan melayang ke arah Putri Salju. Putri Snow mengulurkan tangan untuk mengambilnya sambil menembakkan senyum ringan pada Yun Ce, lalu aku akan memakannya. Petik 2. Saat suaranya yang manis turun, dia mengendusnya dengan lembut, lalu sedikit membuka bibirnya dan menggigitnya dengan gigi mutiara. Kelezatannya langsung membuat matanya bersinar, wah gelombang-gelombang sangat bagus. Terlalu bagus. Jadi sebenarnya ada daging lezat di dunia ini. Petik 2. Menelan pertama membuat gadis itu bereaksi berlebihan. Dia mulai menerima gigitan berturut-turut. Matanya kabur karena mabuk saat ia benar-benar terserap dalam kelezatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun dia makan dengan tidak sabar, sikap santainya masih menyenangkan, setiap gigitan kecil itu anggun. Saat ia menyaksikannya tidak melahap makanan, tatapan Yun Ce secara bertahap menjadi tercengang, bahkan rasa lapar perutnya terlupakan. Pada gadis ini, dimanapun di tubuhnya, dan apapun yang dia lakukan, dia memiliki pesona yang menyilaukan dan tak tertahankan yang tak seorang pun bisa menolaknya. Lebih dari setengah besar daging naga dengan cepat dimakan. Pada saat ini, gadis muda itu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia melihat daging naga yang tersisa, lalu berlari ke Snow Phoenix, Little White, aku akan memberimu sesuatu yang sangat enak untuk dimakan, ini adalah hal terbaik yang pernah aku makan, kau tahu. Yun Ce, tanda pagar persen. Putri Salju menempatkan daging naga di dekat paruh Snow Phoenix, namun Snow Phoenix menghadap ke atas, menyatakan penolakannya. Yun Ce berjalan dan berkata sambil tersenyum, The Snow Phoenix Beast lahir dari tempat yang sangat dingin dan hanya makan es, salju, atau hujan. Tidak suka makan daging. Petik 2. Oh, jadi seperti itu.
Putri Salju mengambil kembali daging naga, memiringkan kepalanya, dan kemudian bertanya dengan sungguh-sungguh, Snow Phoenix Beast. Nama ini bahkan terdengar lebih aneh daripada Little Chan. Little White masih terdengar yang terbaik, kan, Little White? Petik 2. Kalau begitu aku akan makan sisanya sendirian. Gadis muda itu duduk, bersandar di tubuh lembut Snow Phoenix dan perlahan menikmati kelezatan di tangannya. Dengan setiap gigitan, senyum indah yang tak tertandingi bersemi di wajahnya yang bersalju. Melihatnya seperti ini, Yun Che sekali lagi terpesona. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata dengan tidak terkendali, jika Anda menyukainya, saya bisa memanggangnya untuk Anda setiap hari. Petik 2. Gadis muda itu mengedipkan matanya yang indah, lalu mulai tertawa bahagia. Alisnya menekuk menjadi 2 bulan sabit saat bulu matanya dengan lembut berkibar seperti kupu-kupu. Hehe, kau sangat baik. Saya hanya tahu bahwa seseorang yang bisa menjadi pemilik Little White pasti orang yang sangat baik. Petik 2. Petik 2. Yang mulia, mengapa Anda sangat menyukai Little Chan? Tanya Yun Che. Tanpa repot-repot berpikir, Putri Snow tersenyum manis sebagai balasan, karena putih kecil itu sangat cantik. Binatang buas yang paling indah yang pernah saya lihat. Lihat, seluruh tubuh putih Little White adalah warna yang sama dengan salju favorit saya. Petik 2. Kamu suka salju? Setelah kata salju muncul, Putri Snow menurunkan makanan lezat di tangannya. Mengangkat wajahnya yang bahkan lebih adil daripada salju, dia berkata dengan linglung, aku hanya mendengar salju dari saudara-saudaraku yang bangsawan, tetapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Salju juga belum pernah jatuh ke Divine Phoenix City sebelumnya, tetapi ketika saya berusia 13 tahun, badai salju besar tiba-tiba jatuh ke Divine Phoenix City. Saat itulah akhirnya saya menyadari betapa indahnya salju. Langit berkibar dengan kepingan salju putih, membuat saya merasa seperti berada di dunia lain, dan ketika kepingan salju mendarat di tubuh saya, mereka seperti peri yang indah. Hari itu adalah hari yang paling membahagiakan, hari yang paling menyenangkan dalam hidup saya, seolah-olah saya memiliki mimpi yang indah. Tetapi dengan sangat cepat, salju mencair. Setelah itu, saya selalu merindukan salju, tetapi tidak pernah melihatnya lagi. Ayah kerajaan mengatakan bahwa hanya bagian utara Divine Phoenix Empire yang memiliki musim dingin, di mana orang dapat melihat salju. Tetapi ayah kerajaan telah mengatakan kepada saya berkali-kali bahwa sebelum saya menginjak usia 20, saya tidak diizinkan meninggalkan Divine Phoenix Sect. Saya benar-benar tidak tahu kapan saya bisa melihat salju lagi. Petik 2. Gadis muda itu duduk dengan linglung, kerinduan dan kehausannya tercetak dengan jelas di mata dan ekspresinya. Yun Che tidak tahu mengapa dia sangat menyukai salju, mungkin hanya salju yang paling murni yang bisa membangkitkan semangatnya yang murni. Yang mulia, tutup mata Anda. Yun Che berdiri, dan tiba-tiba berkata dengan misterius. Ah, kenapa aku harus menutup mataku? Putri Salju memandang Yun Che dengan bingung. Yun Che mengulurkan tangan, dengan lekuk telapak tangannya menghadap ke atas, yang mulia tidak perlu bertanya. Saat Anda membuka mata, Anda akan mengerti. Petik 2. Oke, Putri Snow rupanya mengira itu adalah sesuatu yang menyenangkan saat dia menutup matanya sambil tersenyum. Yun Che mengangkat kepalanya, lalu mengaktifkan Frozen Cloud Arts. Meskipun dia masih memiliki luka parah pada orangnya, kekuatannya yang dalam telah pulih sekitar 30%, dia masih memiliki energi yang cukup untuk menggunakan Frozen Cloud Arts untuk membuat salju kecil. Segera setelah itu, embusan angin dingin naik ketika elemen-elemen air di sekitarnya dengan cepat berkumpul, menyatu dengan energi mendalam yang dilepaskan Yun Che, berubah menjadi salju yang berkibar di langit, dan perlahan-lahan jatuh. Yang mulia, Anda bisa membuka mata Anda sekarang. Yun Che menarik tangannya dan berkata dengan lembut sebelum menatap wajah gioknya, menunggu reaksinya. Putri Salju membuka matanya ketika hamparan kepingan salju juga dengan lembut berkibar di atas hidungnya. Kemudian, bahkan lebih banyak kepingan salju turun, menyapu rambutnya yang panjang, pipi, dan tangannya. Pada saat itu, Putri Salju tercengang. Bibirnya terbuka dan ekspresinya menjadi berkabut ketika dia menatap kosong pada segalanya, seolah-olah dia menemukan dirinya di dalam mimpi. Ini salju, salju. Putri Snow dengan gembira berdiri, kedua tangannya menangkupkan kepingan salju yang jatuh tanpa henti saat dia dengan gembira melompat-lompat di salju, seolah-olah dia adalah peri yang telah menemukan rumah. Kebahagiaannya bahkan tampaknya telah menginfeksi atmosfer ketika angin sepoi-sepoi menjadi lebih lembut. Ini benar-benar salju, sangat dingin, sangat indah. Petik 2. Dia dengan gembira berseru dalam kegembiraan, setiap suara yang dia buat adalah seperti musik termanis di dunia. Tenggelam dalam kepingan salju dan lapisan tipis salju yang baru terakumulasi, dia menghadap ke atas ketika kebahagiaan bersemi di wajahnya yang tersenyum, seolah-olah dia dengan tak terkendali melepaskan semua kegembiraannya di dalam salju. Apakah kamu yang membuatnya salju? Bagaimana Anda melakukannya? Putri Salju melemparkan salju yang ditangkupkan ke tangannya di wajahnya. Dia menatap Yun Che dengan perasaan tergerak dan rasa terima kasih. Tapi terlebih lagi, ada semacam kekaguman samar di tatapannya. Rahasia, Yun Che tersenyum misterius. Melihat bahwa dia sangat gembira, perasaan puas muncul dalam hati Yun Che. Terima kasih. Putri Snow tersenyum gembira. Meskipun dia penasaran, dia tidak terlalu ingin tahu jawabannya karena dia sudah tenggelam dalam kebahagiaan dan kepuasan. Dia membentangkan kedua tangannya dan berputar ringan di dalam salju yang berterbangan. Lalu, dia berteriak pada Yun Che dengan manis, aku akan menari untukmu, oke?
Tanpa menunggu Yun Ce untuk menanggapi, atau mungkin Yun Ce lupa untuk membalas, Putri Snow tertawa terbahak-bahak saat dia mengambil ujung roknya. Dia melemparkan sepatu indah kecilnya dan pergelangan kaki dan kakinya yang sempurna segera muncul di garis pandang Yun Ce. Sepasang kaki halus yang murni dan transparan, seputih salju dan lembut, melangkah ke salju putih yang secara tak terduga kurang adil daripada kulit halusnya. Masing-masing jari kakinya seperti mutiara dan batu giok paling murni di dunia, semuanya halus, dan berkilau dengan kilau permata. Kepingan salju masih terus melayang. Sebagian kecil juga jatuh ke tubuh Yun Ce. Di dalam dunia kepingan salju, Putri Salju mulai menari dengan anggun. Bagian rok bawah dari jubah Phoenix-nya yang indah berkibar dengan gerakan elegannya. Kristal batu giok, satu demi satu, mengeluarkan kecemerlangan mempesona. Bahkan Phoenix berwarna emas di pakaiannya tampak menari dengan anggun. Tapi, bagaimana bisa tarian Phoenix bahkan menyamai kecantikan Putri Salju yang membuat orang terengah-engah. Tubuhnya yang lembut dan lembut seperti bebek merayap di permukaan air, seperti ranting-ranting pohon willow yang bergoyang tertiup angin, dan sangat fantastik sehingga seperti mimpi. Bahkan tarian para dewi di Istana Surga, mungkin tidak akan menjadi lebih besar dari ini. Yun Ce menyaksikan dengan tercengang, tatapannya terpaku tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Tawanya bergema di samping telinganya dan di dalam hatinya. Gambar dia menari dengan gemerlapan di dalam salju, setiap momen tertanam dalam ingatan dan jiwanya. Dia tahu, bahwa sepanjang hidupnya, dia tidak akan pernah bisa melupakan siluet tarian yang anggun ini. Bab 419 Perubahan Tabut yang Mendalam. Tanpa disadari, kepingan salju praktis sudah melayang semua. Gadis muda itu juga berhenti menari ketika dia menatap lapisan salju yang meleleh di bawah kakinya. Dia menatap Yun Ce, dan berkata dengan suara indah yang menyedihkan, "Menari saya, apakah itu bagus?" "Bagus," Yun Ce mengangguk dengan ekspresi kabur. Dia terdengar seperti sedang tidur, pikirannya masih tenggelam dalam tarian sebelumnya. Putri Snow sudah terlalu sering mendengar pujian semacam ini dalam hidupnya, tetapi dia masih tertawa senang kalau begitu. "Buat salju sedikit lebih banyak, oke. Aku bisa terus menari untukmu. Ketika saya melihat kepingan salju jatuh, saya tidak bisa tidak ingin berdansa dengan mereka." Petik 2. Baiklah, bagaimana Yun Ce mungkin menurun? Dia seperti makhluk surgawi, melihatnya sekejap saja akan menjadi kesenangan dan kemewahan yang tak terlukiskan. Itu adalah pemandangan yang indah yang orang biasa tidak akan pernah bisa melihatnya sepanjang hidup mereka. Dia mengulurkan tangannya ke langit dan mengembunkan energi yang dalam. Tapi begitu Frozen Cloud Arts diaktifkan, rasa sakit merobek segera datang dari dadanya. Yun Ce mengerang dan dengan cepat menggunakan tangannya untuk menekan dadanya, dengan paksa menelan darah yang bergelombang kembali. Namun, kulitnya masih pucat pasi. "Ah!" Putri Snow berseru kaget. Tanpa repot-repot mengenakan kembali sepatunya, kakinya yang seperti es teratai lembut meninggalkan lapisan salju, melangkah ke rumput yang lembut. Dia mengulurkan kedua tangannya, menariknya sekali lagi, dan kemudian bertanya dengan gugup, Apakah Anda baik-baik saja? Ini semua salahku, hanya fokus pada membiarkan diriku melihat salju, dan melupakan cederamu. Maafkan aku sangat menyesal." Harta karun Divine Phoenix Empire saat ini panik meminta maaf kepadanya, murid biasa. Matanya yang indah bergetar sedikit, dipenuhi dengan kekhawatiran dan menyalahkan diri sendiri. Sebuah titik di lubuk hati Yun Ce tersentuh, dia melakukan yang terbaik untuk tersenyum, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Saya hanya secara tidak sengaja menggerakkan cedera internal saya akan lebih baik setelah istirahat singkat." Petik 2. Ketika dia selesai berbicara, Yun Ce sudah hati-hati duduk. Dia menutup matanya, perlahan-lahan menenangkan napasnya, dan sensasi tidak nyaman dengan cepat menghilang. Hanya setelah mendengar kata-kata Yun Ce dan melihat kulitnya secara bertahap mendapatkan kembali warnanya, apakah Putri Snow khawatir dan menyalahkan diri sendiri dengan diam-diam menyebar. Kemudian, tanpa sepenuhnya diyakinkan, dia duduk di depannya saat matanya menatapnya tanpa berkedip. Dia juga tidak tahu mengapa dia ingin memiliki pandangan yang tepat pada pria ini, mungkin, itu karena semacam perasaan kabur dan misterius yang datang darinya. Ini adalah pertama kalinya dalam seluruh hidupnya bahwa dia telah mengambil melihat secara bermakna pada satu orang. Ketika cedera internal yang diaduk ditenangkan, Yun Ce membuka matanya, langsung bertemu dengan tatapan Putri Salju. Ditemukan bahwa dia sedang mengintip padanya, Putri Salju berkedip, dan tertawa manis, tiba-tiba berkembang menjadi ekspresi tersenyum yang menggerakkan jiwa Yun Ce. Dia juga tertawa, dan berkata dengan menyesal, "Yang mulia, ini salah saya karena terluka. Tidak hanya saya tidak bisa membuat salju untuk Anda, saya bahkan membuat Anda khawatir. Luka saya akan jauh lebih baik besok, pada saat itu, saya akan membuatnya banyak salju untuk Anda." Petik 2. Oke, Putri Snow dengan segera setuju, lalu sedikit memiringkan kepalanya, "Tapi, tidak bisakah kau memanggilku Yang Mulia?" Rasanya agak canggung. Petik 2. "Lalu, apa yang harus saya sebut Yang Mulia?" "Nama saya Feng Shuir, Anda bisa memanggil saya Suek Sue, atau Anda bisa memanggil saya Shuir. Saya sangat suka kedua nama itu, Yang Mulia, sama sekali tidak terdengar bagus," kata Putri Salju sambil tertawa. Jika anggota Divine Phoenix Sekte bertukar tempat dengan dia, mereka akan langsung ketakutan. Tapi Yun Ce secara alami tidak peduli ketika dia tersenyum, "Baiklah, mulai sekarang, aku akan memanggilmu Shuir." Petik 2. Putri Snow tersenyum ringan ketika dia mengangguk, murid-muridnya yang seperti bintang menatap wajahnya, "Kalau begitu, bisakah aku memanggilmu Kakak Ling Yun?"
Tentu saja kamu bisa, tapi aku akan lebih menyukainya jika Suir memanggilku Kakak Yun. Karena aku merasa itu lebih intim daripada kakak laki-laki Ling Yun. Yun Ce tersenyum. Meskipun mereka kehilangan satu kata, kakak Ling Yun dan kakak Yun adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Karena mantan, benar-benar diuntungkan pria Ling Yun itu. Putri Snow mengangguk dengan gembira, Kakak Yun, Kakak Yun, Kakak Yun, heh. Putri Salju memanggil 3 kali berturut-turut. Suara yang sangat manis membuat semua tulang di tubuh Yun Ce menjadi lembut. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Divine Phoenix Imperial Palace, Balai Utama Phoenix. Putra dan subjek ini menyapa ayah kerajaan. Feng Ximing berkata dengan hormat sambil berdiri di depan Feng Hengkong. Dengan turnamen ranking bangsa 7 semakin dekat, itu masih hanya sekunder. Yang paling penting, adalah bahwa pintu primordial mendalam Ark akan segera terbuka. Meskipun tidak ada yang menemukan rahasia tabut mendalam primordial dalam beberapa ribu tahun ini, tidak ada keraguan bahwa itu berisi harta yang mengguncang dunia. Oleh karena itu, bahkan setelah setiap upaya gagal, penampilan Ark mendalam primordial masih dianggap sebagai kesempatan besar bagi Divine Phoenix Sect. Semua orang dalam Divine Phoenix Sekte percaya bahwa jika mereka menemukan rahasia primordial mendalam Ark, dan mendapatkan harta karunnya, kekuatan Divine Phoenix Sekte akan berada pada posisi yang sama dengan 4 Great Sacred Grounds dalam arti sebenarnya. Bahkan melampaui mereka adalah kemungkinan. Ketika Feng Ximing tiba, dia bahkan tidak mengangkat kepalanya, saat dia berkata dengan lemah, ada apa? Petik 2. Kepala Feng Ximing sedikit menunduk, posturnya rendah hati, melaporkan kepada ayah kerajaan, kami baru saja menerima berita dari Spirit Earth Hall, perubahan telah terjadi pada segel yang mendalam di pintu bahtera primordial mendalam Ark pagi ini. Menurut catatan tertulis kita di masa lalu, perubahan semacam ini menandakan bahwa pintu bahtera akan terbuka 12 hari dari sekarang, 4 hari lebih awal dari yang kita harapkan. Mempersiapkan Ark mendalam primordial adalah alasan mengapa Feng Hengkong sangat jarang muncul di depan umum selama jangka waktu ini. Feng Hengkong mengangkat kepalanya, wajahnya berat, 4 hari sebelumnya. Feng Ximing mengangguk, ya. Kami awalnya menetapkan sehari setelah turnamen ranking 7 bangsa sebagai pembukaan bahtera yang mendalam, tapi sekarang, pintu bahtera yang dalam adalah 4 hari lebih cepat dari jadwal, bertentangan dengan turnamen ranking bangsa. Dan bahkan jika kita menggeser turnamen peringkat ke tanggal sebelumnya sekarang, kita masih tidak akan punya cukup waktu. Jadi, dalam hal bagaimana kita akan menangani masalah ini, saya meminta ayah kerajaan untuk menghakimi. Petik 2. Feng Hengkong berdiri saat alisnya perlahan mencubit. Pintu primordial mendalam Ark hanya akan terbuka selama 24 jam, setiap menit dan detik sangat berharga, dan itu pasti tidak bisa disia-siakan. Namun, ketika dia mengirim surat undangan ke 6 negara sebelumnya, dia secara eksplisit menunjukkan bahwa 3 peringkat teratas turnamen akan berhak naik ke Ark primordial mendalam. Jika kompetisi belum selesai, bagaimana mungkin 3 teratas bahkan naik ke Ark primordial mendalam ketika mereka bahkan tidak ada? Adapun menggeser tanggal turnamen peringkat ke waktu sebelumnya, itu bahkan lebih tidak pantas. Feng Hengkong bergumam, suaranya rendah dan bermartabat, jadwal asli turnamen peringkat adalah untuk jangka waktu 5 hari. Masalah primordial mendalam Ark tidak dapat ditunda, dan kompetisi juga tidak dapat digeser sebelumnya. Karena pembukaan primordial mendalam Ark telah bergeser 4 hari sebelumnya, maka kita hanya bisa menekan turnamen peringkat untuk bertahan 1 hari. Suatu hari, wajah Feng Ximing menunjukkan keterkejutan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam semua sejarah turnamen peringkat 7 bangsa. Membuat pertempuran antara 7 negara hanya berlangsung 1 hari, memang terlalu ketat, atau mungkin harus dikatakan bahwa pada dasarnya mustahil untuk dicapai. Ini satu-satunya jalan. Tentang bagaimana mengaturnya, keputusan ada di tangan Anda. Pandangan Feng Hengkong terkonsentrasi, tidak boleh ada kecelakaan dalam eksplorasi Ark mendalam primordial, dan masalah turnamen peringkat terkait dengan prestise Divine Phoenix Sekte kami, itu juga tidak boleh memiliki kesalahan. Memutuskan cara mengatur yang akan tergantung pada kemampuan Anda, ini juga dapat dianggap sebagai tes untuk Anda. Ada pertanyaan. Meskipun Feng Ximing gugup, dia masih jelas tidak memiliki keberanian untuk menolak karena dia segera menundukkan kepalanya. Ya, putra ini akan menangani ini dengan benar sesuai dengan keinginan ayah kerajaan dan tidak akan mengecewakan ayah kerajaan. Petik 2. Feng Hengkong mengangguk, karena itu masalahnya, jika Anda tidak memiliki masalah lain, Anda dapat menarik diri. Ingatlah untuk memberitahu setiap penatua besar dan pavilion master tentang ini, sehingga mereka dapat membuat persiapan lebih awal. Petik 2. Ya, anak ini juga memiliki masalah lain untuk dibicarakan, ayah kerajaan. Masalah ini tidak besar atau kecil, tetapi putra dan subjek ini masih berpikir bahwa yang terbaik adalah jika ia memberitahu ayah kerajaan. Petik 2. Bicaralah. Petik 2. Feng Ximing berkata dengan hati-hati, beberapa hari yang lalu, suara besar aktivitas tiba-tiba datang dari Phoenix Mountain Range. Ketika kami datang, kami menemukan pengawal pribadi saudara ke-13 Feng Qihuo di sana, dan dia meninggal dengan sangat menyedihkan. Daerah di sekitarnya juga telah banyak dihancurkan, terbukti dia akan melalui pertempuran putus asa. Petik 2. Sehubungan dengan masalah Feng Qihuo, Feng Hengkong secara alami menyadarinya, tapi dia jelas tidak menaruh perhatian ketika dia berkata dengan acuh tak acuh, hanya anggota sekte kami yang bisa memasuki Phoenix Mountain Range. Sejak dia meninggal di sana, maka dia telah dibunuh oleh seseorang di sekte kita. Kami akan langsung tahu setelah kami menyelidikinya. Petik 2.
Ayah kerajaan berbicara demikian. Setelah beberapa penyelidikan, Feng Qiwo mengejar seseorang yang menyerbu keluar dari gerbang selatan pada pagi hari itu. Mengikuti apa yang dikatakan penjaga kota, langit belum cerah, jadi mereka tidak bisa melihat wajah orang itu dengan baik. Mereka hanya samar-samar membedakan bahwa orang itu belum mencapai 30, dan tidak perlu mengatakan lagi. Feng Hengkong dengan tidak sabar mengayunkan tangannya, kami tidak punya waktu untuk memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Karena Feng Qiwo dibunuh oleh seseorang di dalam sekte, maka itu berarti dia tidak terampil. Apakah Anda mengatakan bahwa kita harus menyelidiki secara pribadi siapa yang membunuh sampah sia-sia itu? Petik 2. Ayah kerajaan, singkirkan amarahmu. Kematian tragis Feng Qiwo hanyalah masalah kecil, tapi, Feng Ximing menarik napas, ketika kegelisahan yang berbeda muncul di wajahnya, tempat di mana Feng Qiwo meninggal bahkan bukan 5 kilometer jauhnya dari Absolute Phoenix Cliff, dan tempat tepat di sisi Absolute Phoenix Cliff adalah Phoenix Perching Valley, tempat Suir berada. Ayah kerajaan telah memerintahkan penjaga untuk mempertahankan 25 km timur, barat, dan utara Phoenix Perching Valley, namun tidak ada yang menjaga sisi selatan. Putra dan subjek ini khawatir bahwa Suir mungkin akan terganggu, dan mungkin orang itu mungkin berani mengganggu Phoenix Perching Valley. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, seluruh tubuhnya tiba-tiba merasa kedinginan, dan dia tidak melanjutkan kalimatnya. Mata Feng Hengkong menyipit saat matanya yang melotot melepaskan serangan tebal dan dingin. Jadi, apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin pergi ke Phoenix Perching Valley untuk melihat apakah Suir aman? Tidak, putra ini benar-benar tidak memiliki niat itu, hanya saja anak ini takut seseorang akan mengganggu Suir. Feng Ximing berkata dengan ketakutan. Dia sudah lama mengantisipasi bahwa Feng Hengkong akan bereaksi seperti ini, tetapi dia masih tidak bisa menahan untuk mengatakannya. Feng Hengkong saat ini terlalu sibuk pada saat ini, jadi mungkin dia benar-benar mungkin mengizinkannya pergi ke sana untuk melihat-lihat. Bahkan jika itu adalah peluang 1/1.000.000, membiarkan dia melihat Suir sudah cukup. Namun, jelas bahwa ini masih harapan yang luar biasa. Feng Suir adalah ranjau darat Feng Hengkong terbesar. Ranjau darat yang benar-benar tidak bisa disentuh. Absolute Phoenix Cliff bukan satu-satunya di selatan Phoenix Perching Valley, ada juga formasi Phoenix besar. Selain dari anggota sekte saya, tidak ada yang bisa masuk. Di Divine Phoenix Sect kami, masih belum ada orang yang punya cukup keberanian untuk berani menyerang di Phoenix Perching Valley. Suir juga dapat segera mengirimkan suara kepada kami. Jika dia benar-benar terganggu, dia pasti akan segera memberi tahu kami. Tidak perlu bagimu khawatir. Scram. Petik 2. Ayah kerajaan, tenanglah amarahmu, anak ini terlalu khawatir. Putra dan subjek ini akan pergi. Petik 2. Feng Ximing menarik diri dalam kepanikan. Begitu dia keluar dari Phoenix Main Hall, dia berbalik dengan gigi yang terkatup rapat saat cahaya dingin dan membenci menembus matanya. Bab 420 Janji. Adegan salju yang berkibar telah menyusut jarak antara Yun Ce dan Feng Suir pada tingkat yang sangat besar. Suasana hati Feng Suir juga menjadi sangat ceria, karena baginya, salju yang berkibar-kibar sejauh mata memandang, selalu menjadi impian paling indah yang dia dambakan. Kakak Yun, salju yang kau buat, adalah sejenis atribut air yang mendalam, kan? Feng Suir menangkupkan pipinya yang menawan dengan tangannya, menatapnya dengan tatapan berkilauan. Ini sprite murni dan tidak ternoda, semua perasaannya ditampilkan pada wajahnya yang seperti salju tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama dia mengucapkan kata-kata ini, dia juga mengungkapkan rasa ingin tahu dan kerinduannya akan seni yang mendalam ini. Mehaem, itu disebut Frozen Cloud Arts. Lebih tepatnya, itu adalah jenis seni atribut mendalam es. Yun Ce menjawab tanpa menyembunyikan, karena dia percaya bahwa Feng Suir pasti belum pernah mendengar nama seni yang mendalam ini sebelumnya. Tapi dia masih dengan santai menambahkan, Suir, apakah Anda pernah mendengar tentang seni yang mendalam ini? Tidak, Feng Suir dengan ringan menggelengkan kepalanya yang kecil, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, tapi, mengapa Anda tahu es memiliki sifat mendalam? Garis keturunan Phoenix kami dapat membakar api Phoenix yang paling ganas, tetapi bukankah kekuatan atribut api dan atribut es saling bertentangan dengan seni? Saya belum pernah mendengar ada orang di sekte yang benar-benar mempraktikkan atribut air yang mendalam. Ayah kerajaan tampaknya telah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di seluruh Divine Phoenix City. Petik 2. Air dan api saling menekan, dan tidak bisa memiliki kesamaan. Bahkan jika seseorang mengolahnya, ketika satu jenis energi mendalam digunakan, jenis lainnya harus ditekan secara maksimal, jika tidak, kedua jenis energi mendalam akan membatalkan sendiri, atau bahkan menjadi kacau. Ini adalah akal sehat paling mendasar dari cara mendalam. Dengan demikian, mempraktikkan seni yang dalam berlawanan dengan atributnya sendiri, selain membuang-buang energi dan tanpa risiko meningkatkan risiko bahwa seseorang dapat menimbulkan hanya karena kecerobohan semata, itu bisa dikatakan benar-benar tidak berguna. Elemen api Divine Phoenix Empire sangat luar biasa hidup, dan merupakan tempat yang sangat pas untuk berlatih atribut seni api yang mendalam. Praktisi yang mendalam di sana semua pada dasarnya berlatih atribut api seni yang mendalam juga. Selain sesekali orang asing, para praktisi mendalam yang berlatih seni mendalam air tidak dapat ditemukan sama sekali. Bahkan orang asing, karena keaktifan elemen api, tubuh mereka dan pembuluh darah yang dalam akan merasakan ketidaknyamanan dari berbagai tingkatan jika air menganggap seni yang mendalam adalah satu-satunya hal yang mereka lakukan. Jadi, Feng Suir secara alami memiliki pertanyaan seperti itu.
Yun Che berkata dengan tenang, Suir, apakah Anda tahu bahwa kekuatan Divine Phoenix Sekte kami tidak hanya terbatas pada Divine Phoenix Empire? Ada banyak klan yang dikirim ke negara lain sejak kecil, kemudian menyembunyikan garis keturunan Phoenix mereka dan bergabung dengan sekte atau kekuatan lokal yang relatif kuat dan bergengsi, sehingga memperoleh informasi dan intel, yang membentuk jaringan informasi sekte kami. Petik 2. Bibir Feng Suir yang menawan sedikit terbuka, lalu, dia dengan ringan mengangguk, ini aku tahu. Ayah telah memberitahuku tentang ini sebelumnya. Kakak Yun, apakah Anda seseorang yang dikirim keluar sejak kecil? Petik 2. Feng Suir secara alami tidak akan meragukan kata-kata Yun Che. Karena membangun jaringan informasi, adalah salah satu hal yang harus dilakukan oleh setiap sekte yang kuat, dan jaringan informasi, bahkan merupakan salah satu dari kehidupan sekte. Heavenly Sword Villa, Xiao Sek, dan bahkan Blue Wind Mendalam Palace semua murid ditanamkan ke sekte besar lainnya, belum lagi Divine Phoenix Sekte Kolosal. Iya, tempat saya dikirimi, disebut Blue Wind Nation, dan saya baru kembali ke sekte tahun ini. Yun Che mengangguk. Dia menjawab dengan sangat tenang tanpa gelombang, hampir tidak mungkin bahkan bagi seseorang yang sangat berpengalaman untuk memperhatikan jejak kebohongan dalam tatapan dan ekspresinya. Tetapi ketika kata-kata ini keluar dari mulutnya, hati dan jiwanya dicengkeram dan ditarik dengan keras. Dalam 2 tahun masa hidup ini, untuk mencapai tujuan tertentu, atau untuk bertahan hidup, ia telah mengucapkan kata-kata penyembunyian dan menyesatkan berkali-kali, dan telah lama dilatih sampai-sampai jantungnya tidak akan mengubah ritme dan ekspresi pada wajahnya tidak akan berubah sedikitpun. Tapi kali ini, orang yang dia hadapi adalah seorang gadis yang lebih murni daripada salju itu sendiri, dan telah menyelamatkan hidupnya. Kebohongan seperti itu, hanya untuk menyembunyikan dan mencapai tujuannya, dan sama sekali tidak memiliki niat untuk menyakitinya, namun rasa bersalah dan dosa di dalam hatinya sangat kuat. Blue Wind Nation, Feng Suir tahu negara ini, dan juga tahu bahwa itu adalah negara terkecil di benua itu. Mata menawannya berkedip sekali, ketika dia terus bertanya, lalu apakah Frozen Cloud Arts Kakak Yun, belajar dari sana? Karena ada seni atribut es yang mendalam, maka akankah ada banyak salju? Petik 2. Mehaem, Yun Che mengangguk, itu adalah tempat yang disebut daerah salju es ekstrim. Seluruh 500 km di sana, semuanya salju putih. Petik 2. 500 km, salju putih. Bibir Cherry Feng Suir terbuka karena terkejut. Dia tidak bisa membayangkan pemandangan seperti apa yang akan terjadi. Seluruh 500 km, semuanya tertutup salju, apalagi, salju yang sangat-sangat tebal. Bahkan jika seseorang menghancurkan selusin kaki lapisan salju, apa yang ada di bawahnya masih salju. Kata Yun Che sambil tersenyum. Dia percaya bahwa daerah salju es ekstrim harus menjadi tempat yang seperti surga bagi Feng Suir yang menyukai salju. Dia meriwayatkan dengan sungguh-sungguh, karena tempat itu sangat dingin, es dan salju di sana bahkan tidak akan mencair dalam puluhan milenium. Lihat, semua gunung di sekitarnya semua tanah dan batu, tetapi di daerah salju es ekstrim, bahkan punggungan dan puncak ditutupi oleh lapisan salju dan es. Langit di tempat kita berwarna biru, tetapi di sana, bahkan langit diproyeksikan menjadi putih bersih oleh pantulan salju yang tak berujung. Di seluruh dunia itu, hanya ada hamparan putih tanpa batas. Langit dan bumi tidak dapat dibedakan, begitu murni dan heningnya sehingga seseorang dapat mendengar suara detak jantung mereka sendiri. Petik 2. Wah, tangan Feng Suir tanpa sadar menutupi bibirnya, tatapannya berkabut seperti kabut, apakah ada? Benar-benar tempat seperti itu. Daerah salju es ekstrim, wilayah salju es ekstrim. Tidak hanya itu, meskipun semuanya bersalju, ada juga banyak bunga dan tanaman. Dan bunga-bunga di sana, semuanya adalah bunga es yang mirip dengan kristal, dan bahkan rumput dan pepohonan berkilau dengan kilau es. Ada juga karang es yang sangat indah, dan pahatan es alami dari berbagai bentuk. Ini, semua tidak dapat dilihat di tempat lain. Karena begitu benda-benda ini meninggalkan daerah salju es ekstrim, semuanya akan dengan cepat mencair. Juga, Yun Che menunjuk ke arah Snow Phoenix, Little Chan juga dipelihara di Snow Region of Extreme Ice, jadi bulunya seperti salju putih. Di seluruh benua langit yang mendalam, Snow Phoenix Beast hanya ada di sana. Untuk meninggalkan tempat itu bersamaku, Little Chan telah bekerja keras. Petik 2. Snow Phoenix Beast mengeluarkan teriakan ringan. Seluruh orang Feng Shui menjadi terpana di sana. Dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dunia ilusi yang tidak pernah muncul bahkan dalam mimpinya. Keindahan tempat itu, melampaui surga yang paling indah yang pernah dia bayangkan. Bahkan dengan sepengetahuannya, dia tidak bisa menggambar betapa indahnya sebuah gulungan gambar yang akan terjadi. Salju yang membentang tak berujung, salju gunung putih, salju langit putih, berkilau dan pohon-pohon dan bunga-bunga, seperti kawanan burung secantik Little White berkibar dan menari di langit. Daerah salju es ekstrim, wilayah salju es ekstrim, dia menggumamkan nama ini seolah mengoceh, seolah-olah hati dan jiwanya sudah meleleh. Apakah Suir ingin pergi ke sana? Yun Che mengajukan pertanyaan bahwa dia benar-benar bisa yakin dengan jawabannya hanya dengan ekspresi wajahnya. Mehaem, Feng Suir mengangguk dengan sangat kuat, pipinya yang putih dan mengkilap dihiasi dengan sedikit rona merah, jadi di dunia ini, sebenarnya ada tempat yang begitu indah. Aku benar-benar ingin pergi, jika aku bisa tiba di dunia seperti itu, dan tinggal di sana. Wah gelombang-gelombang betapa bahagianya itu. Petik 2. Tapi, cahaya di mata Feng Suir menjadi agak redup lagi, ayah kerajaan mengatakan bahwa sebelum aku berusia 20 tahun, aku tidak bisa meninggalkan Divine Phoenix City.
Ayah kerajaan selalu begitu sibuk juga, dan juga belum meninggalkan Divine Phoenix Sect selama bertahun-tahun. Bahkan setelah usiaku 20, ayah kerajaan mungkin tidak akan punya waktu untuk membawaku ke sana. Lalu aku akan membawamu ke sana. Yun Ce bahkan tidak berpikir, dan berkata tanpa terkendali. Ah, Feng Shuir menangis ringan, dan pada saat yang sama mengungkapkan kejutan mendalam yang membuat Yun Ce merasa tak terduga, benarkah? Anda benar-benar bersedia membawa saya ke sana? Menuju kata-katanya, dia percaya mereka begitu kuat tanpa keraguan, dan begitu lengah terhadapnya, alih-alih, karena salju yang dia buat, sebuah pemandangan yang dia gambarkan, isyarat dan benang kekaguman seorang gadis muda muncul ke arahnya. Gelombang komplikasi muncul di hati Yun Ce, namun ada juga perasaan hangat. Dia mengangguk dengan kekuatan, tentu saja aku bersedia. Jika Anda masih mau mengenali, Kakak Yun, ini ketika Anda dapat meninggalkan Divine Phoenix City. Selama Anda mau, saya pasti akan membawa Anda ke daerah salju es ekstrim. Saya datang ke Divine Phoenix Empire dari sana, dan saya sangat tahu cara untuk kembali. Jika kita berangkat dari Divine Phoenix City, kita akan tiba dalam setengah bulan jika kita bergegas. Hore, gadis itu berbicara dengan semangat tinggi. Semua kekecewaan kecil dari sebelumnya menghilang seperti asap di udara tipis. Melihat Yun Ce, dia dengan gembira tersenyum seperti boneka yang paling indah dan indah. Kakak Yun, terima kasih, kamu sangat baik. Untuk dapat bertemu denganmu, aku benar-benar sangat bahagia. Petik 2. Untuk bisa melihat salju dengan gadis cantik seperti Suir, akulah yang paling beruntung. Kata Yun Ce sepenuh hati. Namun, dia tidak tahu apakah akan ada hari di mana janji ini dapat direalisasikan. Jika dia masih bersedia pada saat itu, maka tidak peduli apapun penghalangnya, dia masih menggunakan semua kekuatannya untuk mewujudkannya. Mungkin itu untuk menebus rasa bersalah di hatinya, atau mungkin, dia ingin berdiri di sisinya, bahu-membahu, di kedalaman hatinya. Maka itu kesepakatan. Setelah aku berumur 20 tahun, Kakak Yun akan membawaku ke Snow Region of Extreme Ice untuk melihat salju yang berkibar tanpa akhir. Kau pasti tidak bisa berbohong dan mengambil kata-katamu kembali, oke? Feng Shuir berkata dengan senyum bahagia. Yun Ce mengangguk, dan mengulurkan kelingkingnya ke Feng Shuir, mari bersumpah. Petik 2. Feng Shuir memandangi kelingking Yun Ce mengulurkan tangan, lalu memandangi jarinya sendiri, ketika sebuah ekspresi membingungkan terungkap di wajahnya, bersumpah Pinky. Apa artinya itu? Yun Ce dengan ringan menggoyangkan jarinya, dan berkata, itu memungkinkan kita mengikat kelingking kita bersama untuk membuktikan bahwa kata-kata yang kita ucapkan pasti akan disimpan. Tidak peduli berapa tahun berlalu, mereka tidak akan pernah berubah. Petik 2. Feng Shuir dengan malu-malu mengulurkan jarinya yang berkilau seperti batu giok yang bagus, dan berkata dengan suara rendah, selama Kakak Yun tidak lupa, aku pasti akan menepati janjiku, tapi, petik 2. Tetapi, tubuhnya, bahkan jika itu kelingking, belum pernah melakukan kontak dengan laki-laki sebelumnya. Karena di mata Feng Hengkong, setiap inci kulitnya adalah harta paling berharga dari Sekte Phoenix Suci. Sentuhan siapapun, semuanya akan menjadi noda yang tak termaafkan. Bahkan dia, sang ayah, juga tidak bisa menyentuh. Bahkan, jika dia harus memilih antara Divine Phoenix Sect dan Feng Shuir, dia tanpa ragu akan memilih Feng Shuir. Dan alasan dalam hal ini, bukan semata-mata jenis cinta radikal dan perlindungan ayah terhadap putri tunggalnya, alasan yang lebih penting hanya diketahui oleh beberapa orang di dalam Divine Phoenix Empire. Selain Divine Phoenix Empire, bahkan 4 Great Secret Grounds telah mendapatkan informasi dari siapa yang tahu di mana, dan juga memperhatikan Feng Shuir sejak lama. Ini juga membuat perlindungan Feng Hengkong terhadap Feng Shuir lebih hati-hati sehingga tidak bisa dipahami. Jika dia tahu bahwa seorang pria benar-benar akan duduk begitu dekat dengan Feng Shuir, dan bahkan terlibat dalam pembicaraan yang manis. Dan bahkan ingin bersumpah dengannya, apalagi bahwa orang ini menjadi, yang ingin dia singkirkan dari sejak awal, bahkan jika itu adalah putranya sendiri, dia tanpa ragu akan menabraknya menjadi daging cincang dengan telapak tangan di bawah amarah. Oh, aku mengerti sekarang. Yun Ce sepertinya baru sadar sekarang, ayah kerajaanmu tidak mengizinkan siapapun menyentuhmu, dan kau takut dimarahi ayah kerajaanmu, kan? Feng Shuir dengan ringan mengangguk, saya tidak bisa menentang kata-kata ayah kerajaan. Aku lebih takut, bahwa setelah ayah kerajaan tahu, dia akan marah padamu. Baru tahun lalu, saudara ke-12 secara tidak sengaja menyentuh pundak saya, dan ditemukan oleh ayah kerajaan. Ayah kerajaan menjadi sangat marah, dan secara langsung mematahkan pergelangan tangan Twelve Brother, dan bahkan mengatakan bahwa dia akan melumpuhkannya. Saya memohon belas kasihan untuk Brother ke-12, ayah kerajaan biasanya banyak menemani saya, tetapi dia sangat marah, dan masih terkurung saudara ke-12 selama setengah tahun penuh. Adalah salah saya bahwa saudara ke-12 dirugikan. Saya tidak ingin Kakak Yun terluka karena saya juga.